Ustaz aja. Assalamualaikum. Di sini udah asar tadi. Terima kasih Bang, kawan-kawan semua. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Yusr ini lain denom berarti ya sama wong awam, soalnya beda pahamnya ini sudah. Mana Ustadz Yuma mana? Bang Yusr? Oke Pak, yang tadi saya mau ngomong begini Pak. Saya mau tanya dulu ke Pak Awam ini. Yesus itu Allah apa bukan Pak? Gitu aja. Iya apa tidak gitu aja Pak? Bukan. Oh bukan. Oke jelas Bapak bukan Kristen. Tapi dia gitu firman-Nya Allah. Dengerin saya bicara. Yesus itu bukan Allah, tapi dia firman-Nya Allah. Paham ya? Sejak kapan firman Allah bukan Allah Pak? Gitu aja. Dalam ajaran Kristen ya? Pertanyaan Anda, Yesus itu Allah apa bukan? Saya jawab bukan. Assalamualaikum Bang. Firman-Nya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan firman Allah itu bersama-sama dengan Allah dari awal, sejak awal. Tunggu dulu Bang, ini Gitu loh, Pak. antara Kristen lain denom, lain paham soalnya ini Bang. Iya, kita nyimak aja dulu sebentar. Oke, biar ketemu. Monggo Mas Yusr. Bapak langsung aja Pak. Cek di Yohanes 1 ayat sampai 14. Yesus itu siapa itu langsung tahu Pak di situ. Yohanes 1 Ya, ayat 1 sampai 14. Baca. Oke, saya bacain. Mana ini hilang? Itu kena mute Bang Yusr. Suaranya jenengan di mute itu. Oh iya, hilang itu. Di mute apa enggak Pak? Tadi di mute. Sekarang enggak. Sekarang udah bagus silakan. Oh berarti nggak bisa ya ini ya? Kalau misalnya buka Alkitab sambil ngomong nggak bisa ya? Nggak bisa. Buka Alkitab. Oh Jadi, ini buka aplikasi itu. nggak bisa. Nggak bisa kalau. Jadi menurut Bang Yusr, Yesus itu ya Allah itu sendiri, Bang Awam. Kata sampean kan bukan gitu loh. Bukan. Tapi Yesus itu firman-Nya Allah, Pak. Bapak putra Firman-Nya di Allah. Alkitab, bahkan di Alkitab itu Pak sangat jelas Pak. Yohanes 1 sampai ayat 14. Yesus dibaca, adalah Pak. Dibaca, Pak. pada mulanya ada begini ya, saya masih ingat begini Pak. Pada mulanya adalah firman. Bacanya pelan-pelan ya. Pelan-pelan bacanya Pak. ya. Pada mulanya ada Pada mulanya firman. adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bener kan? Allah. Tapi belum selesai Pak. Dan firman itu adalah Allah. Lanjutin. Dan firman itu adalah Allah. Dan Bapak. firman itu adalah Allah. Benar juga, karena firman itu berada di dalam diri Allah. Iya, tapi tadi Bapak kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang Anda tanyakan Yesus tadi secara manusianya. Iya, dan nanti di skip aja. Itu firman-Nya Allah. Kalau Anda firman itu Allah bukan? Ya bukan, firman itu secara esensi firman, tapi di dalam kesatuan itu menurut diri asumsi Allah. Bapak atau sesuai ajaran gereja Pak? Gitu aja. Gimana? Asumsi Bapak atau sesuai ajaran gereja? Tadi Bapak bilang Katolik kan. Kalau Katolik itu setahu saya dia ngikutin tradisi gereja, ajaran gereja. Ya. Gitu. Iya. Anda boleh tanya ke romo-romo atau ke apa itu? Rohaniwan Katolik. Penjelasannya yang jelas. Oh, berarti Yesus bukan Allah. Sesuai tadi Bapak bilang Yesus bukan Allah. Yesus bukan Allah gitu. Yesus bukan Allah tapi firman-Nya Allah. Jelas ya? Oke, jelas. Ya udah Bang Yusr. Soalnya yang saya tahu pastor-pastor bilang Yesus itu Allah. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia dan firman Allah itu adalah Allah gitu, Pak. Gitu. Iya. Secara keesensi satu kesatuan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah yang tidak terpisahkan. Dengan percaya dengan firman-Nya Allah berarti kita percaya kepada Allah, berarti kita menyembah Allah. Begitu loh Pak terminologinya, Pak. Iya, tapi tadi Bapak bilang Yesus bukan Allah gitu, gimana? Berarti nggak ini dong? Bukan, saya bilang bukan. Yesus itu firman-Nya Allah. Tolong digarisbawahi dong, dan harus Anda pahami tentang terminologi dong. Firman Allah itu bukan Allah. Jangan aduk seperti itu pengertiannya. Firman Allah bukan Allah, Pak. Bang Yusr. Iya, Pak. Sudah. Arah ini. Sudah. Oke Pak, saya turun Pak. Habis tenaga nih jelasin orang ini Pak. Sudah. Oke, coba aja Bapak baca sendiri aja Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 gitu aja, Pak. Iya Bang Yusr, sudah kita sama kok Bang Yusr. Yesus itu Allah.
dipahami aja dia dari pihak mana, Bang Wong ini. Waduh, Ya kasihan kalau kalian ini. seperti itu, kalau Yesus hanya Tuhan, oh berarti ini ada banyak kemungkinan. Satu-satunya kemungkinan tuh apa? Saksi Eva. Soalnya dia juga percaya seperti itu kan. Yesus ini hanya Tuhan. Itu, Pak. Anda salah. Anda salah. Makanya ketika Anda ditanya, yang mati di kayu salib siapa? Anda bingung. Berarti Allah mati. Berarti Anda nggak bisa menjelaskan kalau ditanya seperti itu. Yang mati di kayu salib siapa? Coba saya tanya. Kalau saya nanya Anda. Kalau Yesus berarti Allah mati dong. Kalau Allah mati semuanya bubar. Kalau misalnya Jadi yang Anda mati, tidak paham tentang kalau misalnya yang Tritunggal. kalau misalnya Allah sudah mati, artinya berarti Allah ini Apa? Ya. tidak menjadi perantara penebusan dosa itu dong, Pak. Berarti yang mati hanya manusia. Saya tanya, Dari sekarang pihak saya Allah tanya berarti kepada tidak ada. kamu ya. Yang Iya. disalib itu siapa? Nah, saya mengikuti Firman pemikiran anak kamu Allah. ini. Dan itu Anak benar-benar Allah. Allah yang disalib itu. Saya konsisten. Allah, berarti kalau Anak Allah Allah yang disalib, mati Allah. toh. Di kayu salib. Abang, user, Iya, tolong mati saya itu mau artinya tanya. apa? Mati itu artinya apa? Gitu aja. Bentar. Halo kalian dua ini. Apakah Halo. roh itu bisa mati? Allah itu gaib. Anda nggak paham di situ. Iya, mati ini kan artinya ke apa namanya? Apanya? Ke rohnya itu Apanya? maksudnya kalau Apanya? kita sebagai manusia melihat manusia mati, Manusia ini ya mati saja aja. kan Allah. Tapi kan Kalau Allah mati, matinya Allah gimana? Saya tanya kamu. Emang bisa Allah Ya, berarti- mati? ya berarti pergi ini kan maksudnya ke Kemana? kehidupan Mau mati? setelah kehidupan setelah di Allah dunia memang ini gitu. bisa Pak. mati. Allah bisa mati. Tak tanya Mati kamu. itu artinya Loh. maksudnya gimana, Pak? Loh, Yesus itu mati enggak waktu disalib? Yesus itu mati, Pak. Mati. Mati secara jasmani apa rohani? Saya tanya. Enggak, sebenarnya Mati kalian toh. Kalau Halo. Yesus mati, Allah mati menurut versimu itu. Makanya kamu nggak ngerti Oh, berarti Yesus tentang nggak mati, Pak. Tritunggal, Berarti Yesus gitu nggak mati. loh. Gitu aja, Pak. Berarti Yesus nggak mati. Yesus mati toh. Ini saya ikuti versi kamu. Kamu jawab orang tadi. Ditanya. Berarti hanya Berarti yang hanya mati manusianya. Allahnya juga mati. Kalau Allah mati ya semua mati. Ya bubar. Wong Allah itu sang pencipta segala sesuatu kok bisa mati. Nah, Ya, tapi kan masih ada dipahami Bapa dong. dan Roh Kudus. Gimana? Lah Yang Bapak memberi itu hidup ini siapa? kan Tak Roh tanya. Kudus. Bapak itu siapa? Yang membuat Allah hidup itu kan Roh Kudus ini, Pak. Maksudnya Allah firman dan ini Bapak kan itu hanya apa? apa? Allah dan Kenapa? Bapak itu apa bedanya? Allah ini kan kodrat, Bapak ini kan pribadi. Bapak ini kodratnya Allah. Yesus ini kodratnya Allah gitu, Pak. Yesus kan manusia, Kenapa tahu? disalib mati. Nah yang mati siapa tadi Yesus di ini salib? firman Allah yang menjadi manusia. Katanya Firman Allah itu Tuhan, adalah manusia. Pak. Katanya Allah. Yesus itu. Iya, firman Allah itu adalah manusia. Firman Iya, Allah itu Yesus adalah kan Allah. Allah juga kan menurut kamu? Iya, memang seperti itu ajaran Nah. Kristen seperti itu, Pak. Betul, Firman mati Allah toh adalah disalib. Allah. Mati toh Iya, mati. disalib. Allah Nah, mati. berarti Allah juga wafat. mati toh. Itu Berarti Allah juga Bapak. mati kan? Oh, iya, Allah Allah itu juga mati kan? wafat. Iya. Nah, ini nggak bisa jawab kamu. Oke, Mulut Bapak tanya aja ya ke Makanya pahami ke kamu Tritunggal. pendeta-pendeta Jangan Bapak menuduh orang bahwa orang yang tidak sesuai dengan pemahaman kamu orang sesat, Kristen sesat. Kamu sendiri yang nggak paham tentang gimana, Pak? imanmu, gitu loh. Berarti Pahami dulu kamu, belajar dulu tentang kekristenan yang benar supaya kamu paham tentang Tritunggal yang benar. Ketika kamu ditanya orang, kamu bisa menjelaskan secara terminologinya, secara lurus supaya yang mendengarkan juga enak, gitu loh. Jangan ngawur. oke, kalau Allah nggak mati berarti nggak konsisten, Pak. Berarti yang menebus dosa bukan Allah dong. Aduh. Aduh, ya Allah. Kok turun, Bang Awam? Dia mulai ngawur, Pak. Masalahnya dia bilang Yesus bukan Allah. Itu udah parah sih. Dari Kristen secara umum aja mengakui Yesus itu Allah. Itu aja. Bang User ini denomnya apa? Gak bisa jelasin karena saya kasih kisi-kisinya aja. Ini denom terbesar di kekristenan lah. Jadi saya nggak perlu sebutin karena saya takut. Soalnya saya berbicara terlalu lantang gitu. Sedangkan
Ya, kalau Mas Danto, Dwi, denomnya apa, Mas Danto? Saya denomnya Gereja Baptis Selam. Gereja Baptis Selam. Gereja Kapal Selam. Baptis Selam. Kapal Selam. Oh, Ustadz malah saya dengarnya Gereja Kapal Selam, Baptis Selam gitu ya. Baptis Selam. Lucu nih Pak Ustadz. Ini Mas Wilhelmus ini. Iya, Masa baru gabung nih. Lagi bahas soal apa ini? kamu Kristen apa Islam, Bang Wilhelmus? beliau Kristen. Setia sama Mas User Mas Danto berarti. Menurut jenengan Yesus itu firman itu sendiri apa enggak, Mas Riberu? Yesus. Yesus itu firman itu sendiri atau bukan? Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Oke, Yesus Jadi itu firman Allah yang apa bukan? Jadi Yesus adalah firman yang mengambil wujud manusia. Begitu. Agar dengan dia menjadi manusia, untuk dia bisa Yang mati di tiang salib itu firman Allah atau bukan? jadi begini, yang mati di tiang salib. Jadi begini, kita mulai dari namanya Yesus ya. Ya. Nama Yesus itu adalah Yehuwa. Ya, Yesus adalah Yehuwa. Yehuwa itu artinya, jadi Yesus firman Allah yang menjelma menjadi manusia diberi nama Yehuwa. Yehuwa artinya Allah yang menyelamat. Ya. Yang mati berarti firman Allah di tiang salib itu. Jadi begini, yang mati adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus itu sendiri. Nah, kan Yesus firman itu sendiri. Ternyata Begini. firman itu sendiri mati di tiang salib. Berarti firman pernah mati, begitu? Jadi begini Pak, jadi sosoknya Yesus sendiri. Jadi apabila firman itu tidak menjadi manusia, maka Yesus tidak ada. Ya, jadi ketika firman menjadi manusia, diberi nama Yesus. Artinya dengan diberi nama Yesus, namanya itu adalah Yehuwa. Yehuwa artinya Allah yang menyelamatkan. Jadi ketika kita berbicara siapa itu Yesus, maka jawabannya adalah Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, begitu. Nah, Yesus berarti Allah ini, Bang Wilhelmus. Gimana? Bagaimana? Sepakat nggak, Bang User sama Bang Danto? Iya, Kalau Yesus itu dari kata Yehuwa katanya. iya Yehuwa. Yehuwa, Allah yang Ya. menjadi manusia. Allah yang Ya. menyelamat. Yehuwa adalah Allah yang Sangat menyelamat. betul, Pak, sangat betul. Berarti beda sama yang tadi. Tadi ngaku-ngaku Katolik loh. Katolik apa Iya, dia? betul. tadi? yang Kalau mati Monggo, Bang Zuma. Lanjut, Bang Zuma. Kalau orang nggak mengakui Yesus Allah, dia bukan bahkan bukan Kristen, Pak. Mungkin dia saksi Yehova. Kalau dia Oh, cuma nyebut Jadi saya Kalau saksi Yehova itu gitu ya ciri-cirinya ya. tidak. Yesus Jadi sebagai begini, Tuhan. Jadi begini, Apa kan, ini? ini kan kita Apa diskusi unit lepas. ajaran? Begini Pak, Unit ajaran. ini kita diskusi lepas. Jadi kita bukan diskusi ilmiah. Jadi masing-masing orang dengan dia punya persepsi ketika dia mendengar, dia membaca dan apa yang dia tangkap seperti itu. Jadi kadang di dalam antara kami Katolik itu juga ada perbedaan pendapat, bukan perbedaan pendapat, perbedaan persepsi. Begitu. Oh ya ya ya. Ha. Ya. Paham. Begitu. Ya ya, makasih Bang Wilmes. Ya. Jadi kami tahu ya ya. Ha. Oke. Lanjut, Bang Zuma. Iya, baik. Makasih banyak sahabat-sahabat yang dicintai oleh rakyat Indonesia dan juga disayangi oleh penduduk bumi. Sore ini kelihatannya
diskusi kita ini adalah diskusi yang ringan-ringan saja ya. Ya, ya, ya. Jangan yang Saya berat-berat. cuman ingin, oke, saya cuman ingin tanya kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara saya dari Kristen. Pernah enggak saudara mendengarkan konsep Helenisme? Konsep apa, Pak? Helenisme. Ya, ya, ya. Pernah. Tapi Jadi, sudah lama ya. Jadi saya Ya, sudah lupa ya. Coba dijelaskan dulu. filsafat Helenisme. Ya, ya. Itu ada ya. Ya. Yang mana filsafat Helenisme itu menganggap bahwa satu perkataan itu bisa menjadi makhluk yang berdiri sendiri. Ya, seperti misalnya pemahaman-pemahaman yang ada jauh sebelum agama kita ini ada, jauh sebelum Kristen ada, jauh sebelum Islam itu ada. Helenisme ini adalah suatu budaya atau peradaban Yunani kuno yang dimulai sekitar abad 700 sebelum Masehi. Adanya pandangan bahwasanya ada kekuatan di luar, di atas bumi ini yang kemudian menusulkan dirinya dalam rupa makhluk yang kemudian disebut logos, yang inkarnasi menjadi makhluk. Itu pemahaman Helenisme yang dianut oleh Syria, Mesir, ya, lalu kemudian bangsa Makedonia yang ada di Yunani. Nah, paham ini yang kemudian cenderung masuk ke dalam ajaran yang ada yang kita anut saat sekarang. Adanya pemahaman kalau di dalam ajaran Islam itu orang yang kemudian mengkaji ilmu kalam, mencari akar sampai sedalam-dalamnya tentang wujud pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang kemudian kelihatannya yang menjadi acuan sehingga Helenisme itu dipandang sebuah keyakinan bahwa pencipta langit dan bumi itu bisa datang dalam rupa makhluk. Gitu. Ya, ya, ya. Itu dianut di Athena, kemudian banyak ajaran yang sampai kepada pengajaran uskup ya Alexandria yang memahami tentang adanya Helenisme ini adalah sebuah gerakan yang kemudian mengatakan dewa nusul menjadi manusia. Nah, poin ini kemudian yang dianut oleh Plato, Aristoteles, termasuk pemikiran Socrates. Gitu loh, Bang. Sehingga ketika saudara-saudara mengatakan pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Theos di situ ya, bukan Allah, bersama-sama dengan Theos, dan logos ini sendiri adalah Theos itu sendiri. Nah, contoh saya kasih analogi sederhana, nanti coba disikapi oleh teman-teman. Misalnya saya punya tangan, kemudian ketika tangan itu terpisah dari badan saya, lalu kemudian tangan saya itu memiliki kehidupan sendiri, tiba-tiba mendapatkan ruh, dan dia hidup sendiri, apakah kemudian tangan saya itu masih bisa dikatakan bahwa itu adalah saya? Atau dia adalah individu baru, adalah pribadi baru, pribadi tunggal yang berdiri sendiri, lepas daripada diri saya yang tadinya adalah satu pribadi. Itu analogi. Jadi saya analogikan perkataan saya kemudian ketika dia nuzul menjadi makhluk sendiri, apakah perkataan saya itu masih saya? Contoh misalnya ketika saya direkam dalam sebuah flash disk, suara saya ada di situ, datang dalam rupa flash disk, apakah itu adalah saya? Yang meski pada mulanya adalah Suma itu bersama-sama dengan flash disk, dan flash disk itu adalah Suma. Bisa nggak dianalogikan seperti itu? Silakan. Ya. Yang lain dulu jawab. Gini ya. Karena ya, silakan. Ini kalau saya sendiri memahami gini, pada mulanya ialah Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta itu menyatakan dirinya juga sebagai kita. Dan menyatakan diri sebagai kita ialah Allah itu sendiri. Ya, jadi saya kasih sedikit data ya.
di dalam Yohanes 5 nomor 29. Di situ diterangkan bahwasanya Yohanes 5 nomor 26, sorry. Sebab Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi di sini ada dua oknum yang hidup berdiri sendiri. Sama ketika kami membawa Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Qasas ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tad'u ma'allahi ilaha akhara, la ilaha illahu kullu syai' haliku illa wajha, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan jangan engkau sembah Tuhan selain daripada Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, segala sesuatu pasti binasa kecuali Dia, segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Nah, ini kalau kita melihat dari Hellenism yang saya katakan tadi, Ya. Tuhan memiliki, Bapa memiliki hidup sendiri, anak juga memiliki hidup sendiri. Berarti ada dua oknum yang kemudian memiliki kehidupan sendiri. Ketika saudara-saudara menganggap ini adalah satu, maka saya katakan Anda terjebak di dalam konsep Hellenisme. Yang dikutip Yohanes tadi 5 nomor 26. Yohanes 5, Pak. Oke. Silakan. Yohanes 5 ya. Iya. 5:26, Pak. Ayat 26. Yohanes 5. Penyembahan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat 26. Yang Yesus tentang dirinya. Ya. Yohanes 5. Ya, jadi begini Pak, tolong kasih kalau mau memahami isi Injil, kami tidak bisa mengutip satu ayat untuk berdiri sendiri, tetapi saya harus membaca satu perikop ini secara lengkap untuk bisa melihat inti. Jadi tidak bisa lepas satu ayat berdiri sendiri tanpa ayat yang lain. Jadi saya baca dulu ya, mungkin teman-teman lain bisa memberi tanggapan dulu. Loh, justru di ayat ke-27-nya tambah jelas, Pak, bahwa Yesus itu anak manusia. Coba dibaca 27-nya itu. Tambah Sabar, satu perikop, tambah jelas nanti itu. Begini, sabar, saya baca dari ayat 19. Jadi saya baca ya, mungkin kita semua bisa dengar. Jadi di sini silakan. tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Jadi Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya. Jadi ayat 19, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ya, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya, berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ya, sekarang kita masuk ke dalam ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ayat 27-nya, ia adalah anak manusia. Jelas Ya. toh? Jelas.
Jadi sini dari ayat 19 ya. Dari Iya, ayat Pak. 19 Jadi Yesus menggambarkan bahwa begini, kabar. iya, Dari sini silakan. Yesus menggambarkan bahwa ia turun ke dunia sebagai anak. Maka dia menyapa Allah itu sebagai Bapa. Dan Yesus dalam doanya dia selalu menyebut dirinya adalah anak. Maka apa peran Yesus menjelaskan apa itu anak dan siapa itu anak dan siapa itu Bapa. Anak selalu, jadi sini dikatakan bahwa anak selalu melihat apa yang dikerjakan oleh Bapa. Dan Bapa pasti akan mempercayakan segala sesuatu yang dikerjakan Bapa kepada anak. Tetapi Yesus menekankan bahwa yang mempunyai hak untuk menghakimi adalah Bapa. Tetapi anak tidak. Kenapa anak tidak? Anak yang dimasukkan oleh Yesus mengatakan dia anak. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi situ ada sisi manusianya dan ada sisi Allahnya. Yesus turun ke dunia bukan untuk menghakimi. Itu bukan tugasnya Yesus. Itu adalah tugas kealahan Bapa. Nah, oke, baik Pak. Jadi ketika Bapak kemudian membaca beberapa data di dalam Yohanes 5 ini. Ini bukan beberapa data ya, ini satu perikop saya baca, setengah perikop sampai ayat 26. Iya, oke, setengah perikop yang Bapak baca. Di situ jelas ada otoritas tertinggi. Ya. Di mana posisi otoritas tertinggi itu ada pada Bapak dan Ya. Yesus ini ada pada otoritas terendah dari Ya, kedua pribadi benar. tersebut. Ya. Jadi Jadi begini, Pak. jadi Begini, ketika Pak. umat Ketika- Islam kemudian Sabar, Pak. mengatakan Sabar. bahwa Yesus ini hanya nabi dan rasul, tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan pemahaman itu, Pak. Jadi begini Pak. Benar ya? Begini Pak. Iya, Ketika silakan. kita menyebut sosok Yesus, kita tidak bisa membayangkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Tapi ketika kita menyebut sosok Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Saya rasa kalau ada Kenapa? pemahaman penjelmaan, Pak, itu keliru. Karena ternyata Yesus ketika dia menjelma menjadi manusia menurut pemahaman Bapak pribadi, Jadi begini, ada bukan Yesus satu ya, pribadi bukan yang Yesus tidak ya, menjelma, firman. tetap saja menjadi Bapak. Begini Pak. Jadi Iya. Yesus ketika turun ke dunia, dia memberikan pemahaman kepada manusia. Yesus kan tidak pernah mengatakan bahwa secara langsung bahwa saya adalah Allah. Tapi dia mengajarkan kepada manusia bagaimana menyembah Allah. Teladan. Iya, oke. Jadi oke. Jadi kita kerucutkan Bapak. Menurut Bapak di sini ada berapa pribadi? Ya. Ada berapa pribadi di sini setelah Bapak membaca setengah perikop? Ada berapa pribadi di sini? Ada berapa oknum? Ya. Jadi begini. Apabila Allah itu tidak pernah menjelma menjadi firman itu tidak menjadi manusia, Allah itu tidak pernah Roh Kudus tidak pernah turun ke atas para rasul, Allah tidak pernah bertemu dengan Abraham secara langsung dan nabi-nabi yang lain, atau tidak pernah menyapa nabi-nabi yang lain, maka mungkin kami juga punya persepsi bahwa tentang Allah itu seperti Islam. Allah itu adalah yang tidak akan bisa menjadi manusia, tidak akan bisa diindrai oleh manusia. Tetapi ketika iman Kristiani itu mengalami suatu kehadiran Allah melalui Yesus, melalui Roh Kudus, dan oleh para nabi-nabi yang lain, kepada nabi-nabi yang lain, disitulah umat Islam, umat Nasrani, umat Kristen mulai menggambarkan Allah itu seperti apa. Allah itu pernah hadir melalui firman-Nya menjadi Yesus, dan makanya orang ketika secara sederhananya saya akan menyebut Allah itu adalah Yesus. Karena Allah pernah hadir ke dunia sebagai Yesus, begitu. Gini. Saya Allah jelaskan. itu adalah Roh Kudus, karena Allah itu pernah hadir ke dunia sebagai Roh Kudus. Iya, gimana? Andai kata kalau Roh Kudus tidak pernah turun dan Yesus tidak pernah menjadi firman, tidak pernah menjadi manusia sebagai Yesus, mungkin kamu juga punya pandangan seperti kalian bahwa Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa diindrai, tidak bisa menjadi manusia. Ya. Oke. Kenapa Bapak tidak memiliki pandangan aja sama seperti Yesus? Apa? Bahwa dia hanya utusan Tuhan. Iya. Yesus pasti akan mengatakan bahwa dia adalah utusan Bapa. Yesus bukan mengatakan dia utusan Tuhan.
Tapi Yesus mengatakan bahwa Bapa mengutus dia. Iya, Bukan kenapa Tuhan. Bapak? Maksud saya gini, Jadi di kenapa sini, Bapak enggak? dalam perikop ini Yesus menggambarkan bahwa begitu erat bersatunya anak dan Bapa. Dan posisi anak ini terjadi ketika di dalam dirinya Yesus, bukan di dalam dirinya Firman. Iya, maksud saya gini loh, Pak. Ketika Firman tidak menjadi manusia, maka anak itu tidak ada. Iya, jadi gini, Pak. Ketika Yesus itu kemudian menjadi manusia, Ya. di dalam Lukas 22 nomor 42 kan dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Di sini ada berapa kehendak, Pak? Ya. Jadi begini. Ya, ada berapa kehendak di situ? Ya. Jadi begini. Kehendak Bapa ya. 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 Kehendak Bapa Yesus mau mengatur. Jadi begini ya. Di dalam iman Kristiani, Injil itu bukan ditulis oleh Yesus, tapi Yesus adalah Injil sendiri. Kehadiran Yesus ke dunia, ya, perilaku, perkataan dan firman-Nya itu adalah Injil. Pengalaman hidup tentang Yesus adalah Injil. Jadi ketika Yesus berkatakan ya Bapa, itu di situ kita bagaimana umat Kristiani mencontoh Yesus bagaimana menyapa Bapa, berdoa kepada Bapa. Iya, maksud saya ada berapa kehendak, Pak, di situ, Pak? Ya kehendak Bapa. Satu kehendak. Kalau Yesus dengan kehendak Bapa, satu kehendak atau beda kehendak? Jadi begini. Yesus, Pak William, makan dulu Pak, nanti keselak. Bro Dante Tidak. lanjut. jadi begini, Saudara Yesus. Herdi sudah berani ngomong dia. Ya, gimana Pak? Lanjut, Pak. Jadi dari awal kan saya sudah mengatakan bahwa Yesus adalah Firman yang menjadi manusia. Tujuan dari Pertanyaannya Firman menjadi simpel loh manusia. Pak. Sabar, Yesus sabar. dan Bapa itu ada dua Ya. kehendak atau satu Begini, kehendak? ketika saya mau menjelaskan sesuatu, kita harus tarik ke belakang supaya penjelasan itu runut, Pak. Jangan sampai putus-putus. Begitu, jangan sampai saya menjelaskan ini tapi Anda lupa penjelasan saya sebelumnya. Ya, tadi yang pertama kan Bapak ndak jawab ada berapa pribadi. Bapak bertamasya kemana-mana. Sekarang Bagaimana pribadi ada berapa kehendak? Tidak, tadi Anda mengatakan berapa pribadi kan maksudnya tadi pertanyaan Anda tentang pribadi kan sudah saya jawab. Ada berapa Coba pribadi, Anda Pak? ulangi. Dalam konteks apa? Lah, enggak, antara Yesus dengan Bapa itu ada berapa pribadi? Ya. Tadi kan saya sudah menggambarkan. Tadi kan ada yang dikasih kuasa karena dia anak manusia. Yang memberi kuasa adalah Bapa. Ya. Nah, di situ ada berapa pribadi? Ada yang memberi, ada yang menerima. Di situ ada berapa Jadi begini. pribadi, Pak? Allah itu hanya punya satu pribadi, Pak. Nah, kalau Yesus, Tetapi sabar, saya jelaskan dulu. ya, Jadi ketika Allah mengambil wujud manusia, maka itu adalah salah satu sisi dari pribadi Yesus yang pribadi Allah yang dikenal oleh kita manusia. berarti Bapak ini punya dua pribadi. Bukan. Jadi begini, Pak. Anda paham, Anda yakin tidak? Ya, Bahwa Allah itu maha segalanya, maha di mana-mana, maha menjadi apa, maha segala-galanya dan tidak dibatasi oleh pemikiran manusia dan keinginan manusia. Anda percaya? saya percaya. Tapi ketika dia menjadi manusia, Pak, dia terbatas. Ketika Anda percaya itu, Mahal lagi, hilang. ketika Anda percaya itu, Kemahaannya maka hilang. berkaitan dengan Dan hal itu mutlak. mustahil terjadi kepada Tuhan. Anda kan bilang Anda percaya bahwa Allah itu bisa Nah, menjadi masalahnya- segalanya, Allah bisa menjadi apa saja, Allah bila bisa berada di mana saja pada saat yang sama, dan Allah itu maha segalanya. Jadi ketika Anda memegang kata kunci Enggak itu, bisa, Pak. pernyataan kunci Enggak itu, bisa begitu. jadi Anda tidak bisa Anda mengatakan keliru, bahwa Anda keliru Allah kalau tidak di mungkin situ. menjadi manusia. Bisa sekali. Karena Allah maha segalanya. Allah bisa menjadi manusia. Enggak bisa, Pak. Terbuktinya di dalam tubuh Nggak bisa, diri Yesus nggak bisa. Kristus. Anda kan bilang Allah Nah, maha ketika- segalanya. Berarti Allah ketika masuk ke Yesus, Anda Makanya menyangkal, ketika menyangkal saudara pernyataan percaya tentang diri Allah. mengatakan Allah itu bisa menjadi segalanya, Anda juga harus percaya diri mengatakan Tuhan itu ada dua pribadi dan Tuhan itu ada dua kehendak. Begini, Pak. Gitu loh, Pak. Iya. Coba Anda definisikan harus tentang pribadi. Jadi begini, kami manusia itu mengenal pribadi Allah itu, mengenal Allah itu,
Jadi yang pertama sebelum Yesus lahir, sebelum kehadiran Yesus, sebelum turunnya Roh Kudus, orang-orang Jadi Yahudi yang malah menyebut nama Allah itu pun tidak boleh. Karena Ya, mereka maksudnya menganggap bahwa gini loh, Allah Pak. itu Maha Tinggi. Jadi menurut Saya jelasin dulu. Bapak, Jadi ketika Yesus menjelma menjadi manusia, mulai start dari ketika adanya kaum Nasrani ya, kaum Kristiani. Di situ ketika mereka meyakini dari pengalaman hidup dan pengalaman iman mereka bahwa Yesus ini adalah Allah firman yang menjelma menjadi manusia, maka di situ melihat bahwa mereka yakin bahwa salah satu pribadi Allah itu ada di dalam tubuh Yesus, ada dalam diri Yesus yang menjadi adalah manusia. Begitu. ya kalau dalam pribadi Yesus itu adalah pribadi Tuhan Bapa, berarti pribadi Tuhan Bapa ada sisi di mana dia tidak maha tahu. Benar? Saya kan sudah katakan kepada Anda tadi ya, dari pernyataan saya yang pertama. Kedatangan Yesus adalah dia sebagai firman, dia menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Di situ ia berfirman, perilaku perkataannya adalah Injil. Pengalaman hidup orang di sekitar dia adalah Injil, ya. Tujuan dia datang itu bukan untuk mengatakan bahwa saya adalah Tuhan. Yesus tidak pernah terang-terangan, tetapi orang Farisi pernah memahami dan membangun persepsi bahwa Yesus sendiri secara tidak langsung mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, maka dia dilempari dengan batu. Oke, Maka dengan tidak cara mungkin apa mengatakan Yesus, bahwa Pak? saya adalah Tuhan. Pak, Ya. kita tanya jawab, Pak, bukan gereja ini. Jadi dengan cara apa kemudian Yesus menyelamatkan manusia? Dengan cara apa Yesus menyelamatkan manusia? Iya. Ya. Jadi cara Yesus menyelamatkan manusia itu ya kita baca dalam Injil saja. Iya, dengan cara Bagaimana apa? Yesus- Kalau kita baca di dalam Injil, Pak, cara Yesus menyelamatkan manusia adalah mengajarkan manusia mengikuti perintah-perintah Tuhan. Bukan perintah-perintah Tuhan ya, perintah-perintah Bapa. Itu kata-kata Yesus ya, jangan pakai Tuhan. Perintah-perintah Bapa. Oh, jadi Jangan pakai Bapa Tuhan. itu bukan Ya. Tuhan. Di dalam begini, kita pakai konteks Injil. Ya. Yesus hanya sosok Yesus yang berani mengatakan bahwa Tuhan itu Bapa. Dan di dalam perikop yang tadi saudara kutip, kesaksian Yesus tentang dirinya, Yesus terang-terangan bahwa dia adalah Allah itu dia menyebut Iya, bahwa kembali Allah ini Pak. sudah adalah Yesus Bapa dan dia adalah menyelamatkan anak. manusia dengan cara apa? Cara apa, Pak? Ya. Jadi Yesus, ya kita lihat saja di dalam Injil kan dari awal sampai akhir. Jadi Yesus menyelamatkan manusia itu bukan hanya mati di kayu salib, tapi Yesus menyelamatkan manusia itu dari pengajarannya dari awal, dengan kasih karunia. dari pengajarannya. Kalau Jadi Yesus kasih karunia itu kan artinya taat kepada perintah Tuhan. Iya, benar. Nah, kalau taat kepada perintah Tuhan berarti harus menjadi praktisi Yudaism. Tapi Yesus mengatakan bahwa taat kepada perintah Bapa, ya, bukan taat kepada perintah Tuhan. Yesus tidak menyebutkan Allah itu sebagai Allah itu seperti kita manusia ya menyebut, atau orang Farisi, orang Israel pada waktu itu menganggap Allah itu menyebut nama Allah itu tabuh. Tapi Yesus dia merubah suatu konsep berpikir orang waktu itu bahwa Allah itu disapa dengan Bapa. Begitu dekatnya dia dengan Allah. Bapa itu kan bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Yunaninya apa? Ya, itu Anda suruh saya buka buku lagi. Harus Ya, baca lagi. makanya Ya. kalau Bapak mengatakan nggak boleh menyebut Tuhan, ya sekalian jangan menyebut kata Bapa karena Yesus tidak pernah menyebut kata Bapa. Mungkin patera atau apa gitu. Iya, jadi begini Ya. ya, mungkin di dalam bahasa. Tapi begini ya, saya menjelaskan Anda pakai konteks Injil terjemahan bahasa Indonesia ya. Jadi kita pakai, saya tidak mungkin pakai bahasa Ibrani atau bahasa Aram atau bahasa Yunani. Kita diskusikan pakai bahasa Indonesia. Iya. Jadi yang mati di atas tiang salib ini menurut Bapak Tuhan atau Bapak atau apa? Theos atau manusia, Pak? Jadi begini, kita dari konsep awal kan Allah yang turun dan menjadi manusia mati untuk menyelamatkan umat manusia. Iya. Oke. Iya. Makanya saya tanya, yang mati ini manusia atau Tuhan?
Yang Anda sebut Bapak tadi. Jadi begini. Jadi ketika Yesus itu turun, Allah itu sebagai firman, dia turun menjelma menjadi manusia, dia merasakan bagaimana sebagai manusia. Bang Zul, dia merasakan sabar, dia merasakan lapar, dia merasa sakit, gitu ya. Dan dia pun sebagai, jadi ketika Allah menjelma menjadi manusia, jadi apa ya? Manusia itu pasti mati, itu logikanya. Gini loh. Tidak manusia yang hidup selamanya. Ya. Jadi itu adalah satu takdir manusia. Dan Yesus sebagai Allah, dia mengambil takdir itu. Allah sebagai manusia ya, Yesus mengambil takdir itu. Berarti dia yang manusia. Berarti yang menebus saudara-saudara dari dosa waris ini manusia. Allah kan tadi awal kan saya sudah bilang, Yesus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi saya akan menjawab firman Allah yang menjelma manusia sebagai Yesus tadi. Karena Yesus sendiri adalah kasih ketegasan yang menebus saudara-saudara ini manusia atau Tuhan. Bang Zul. Ya, jadi begini. Ya. Jadi begini ya, yang menebus adalah Yesus. Yesus adalah Yehuwa, Allah yang menyelamatkan. Ya, jadi yang menebus umat manusia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia sebagai sosok pribadi Yesus. Begitu jawabannya. Iya, jadi yang mati ini manusia atau Yesus, Pak? Ini yang perlu ketegasan, manusia atau Tuhan? Kemanusiaan ya. Gini loh. Kita berarti yang nebus manusia dong, bukan Tuhan. Tuhan mengambil manusia untuk menjadi tumbal bagi dosa-dosa Kristen. Bukan Tuhan mengambil manusia, Pak. Gini kan konsepnya begini, Allah menjelma menjadi manusia. Berarti kalau Tuhan yang menjelma menjadi manusia, berarti yang mati adalah Tuhan, Bapa dalam rupa manusia. Sabar dulu, ketika yang mana yang benar ini? Ketika Anda gini ya, dalam sebuah penelitian ya, dalam sebuah konsep penelitian, ketika Anda bilang gini, kita bilang gini, Allah menjelma menjadi manusia, maka Anda akan membuat konsep apa itu Allah dan konsep apa itu manusia. Manusia itu apa? Manusia itu dari lahir bla 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 sampai mati. Allah itu apa? Bla 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 bla. Ketika Allah menjadi manusia, maka kita takdir Allah menjadi manusia itu ketika dia mengambil wujud sebagai manusia, maka ada kematian di situ, ada kelahiran di situ. Kalau konsep Allah, kalau konsep manusianya itu, ya ketika Allah menjadi manusia, kita harus umum secara keseluruhan. Anda tidak bisa memisahkan manusia seperti saya atau seperti Anda. Ya, saya masih bingung, Pak. Ini yang mati nebus dosa kalian manusia atau Tuhan gitu. Ya, Allah yang menjelma menjadi manusia. Bang Zuma, Bang Zuma, jenengan punya bodrek nggak, Bang Zuma? Gini loh. Jadi begini, ini bodrek apa jadi begitu atau paramek ini tambah pusing saya ini. Gini loh. Coba silakan. Ya, gini ya. Coba perhatikan Adam. Adam kan dibentuk dari tanah, ya kan? Iya. Nah, saat Adam mati, yang mati apanya? Yang mati jasadnya. Iya, jasadnya kan menjadi daging kan dari tanah itu. Iya, betul. Terus? Ya, jadi gimana Anda jelaskan coba? Tentang Adam itu. Adam meninggal dunia. Artinya kan dari tanah. Dibentuk dari tanah. Betul. Baru menjadi daging. Menjadi daging. Jadi begini, Pak, begini. Saya bisa jelaskan ya. Jadi kita berbicara tentang manusia, itu kita tidak bisa bicara manusia adalah daging, tidak. Manusia adalah jiwa dan raga, itu baru disebut manusia. Kalau hanya jiwa saja bukan manusia, kalau hanya raga saja bukan manusia. Jadi kematian itu adalah bagaimana pelepasan antara roh dari daging itu. Iya, Bang Wil, ini kan lagi membahas tentang Tuhan menjadi manusia dan meninggal. Iya, kan? betul. Jadi saya itu ngasih penggambar sedikit pengarahan ke pengertian lain tentang Adam dan Hawa. Ya. Jadi
Jadi gimana itu Bang Zulkifli? Ya, yang Yang mati adalah yang mati adalah manusianya kan? Tapi berasal dari tanah kan? Betul, berasal dari tanah. Terus Nah itu Yesus kan berasal dari Allah. Berarti yang mati manusianya. maksudnya berasal dari Allah itu maksudnya gimana, Bang? Iya, Allah yang menjadi manusia. Nah kalau Adam kan tanah yang menjadi daging. Allah menjadi manusia. Nah, ini poin-poin penting. Allah menjadi manusia maksudnya Allah di sini adalah pencipta langit dan bumi itu menjelma menjadi manusia atau ide Allah yang menjadi manusia? Idenya atau Allahnya yang menjadi manusia, Bang? Kalau Allah menjadi manusia, kenapa? Apakah salah? Ya salah dong, Pak, karena berarti berubah esensi dia yang tadinya Tuhan menjadi makhluk. Jadi begini, tadi kan kita sudah dari awal ya, ketika saya bertanya kepada Anda, Allah itu maha segalanya kan? Anda menjawab iya. Allah itu bisa menjadi apa saja? Anda menjawab iya. Allah itu bisa berada di mana-mana pada saat yang sama Saya juga. tidak pernah mengatakan itu. Justru saya menantang Bapak ketika Anda mengatakan Bapak bisa menjadi apa saja. Saya katakan tidak bisa. Anda mengiyakan. Enggak bisa. Jika Allah mau menjadi manusia, itu kan hak Allah. Oh, enggak bisa, Pak. Enggak boleh. Kenapa? Kalau gitu apakah dengan pemikiran Anda sebagai manusia Anda Tidak bisa, Allah tidak boleh begini? Tidak bisa juga. Bisa, Pak. Itu pemikiran Anda. Itu bukan Tuhan, Pak, yang bisa menjelma itu bukan Tuhan. Makanya di awal tadi saya katakan Anda terjebak di dalam konsep Helenisme di mana dewa bisa menjelma menjadi manusia. Krishna, Horus. Gini loh. Kalau Tuhan tidak menjadi manusia karena manusia itu hanya sekedar hamba. Kenapa Tuhan menjadi manusia? Karena manusia itu sebagai anak-anaknya. Gitu. Loh, ini lebih parah lagi nih. Sangat Tuhan punya parah lagi anak. itu. Tuhan punya anak. Ini makanya aku bilang kalian terjebak di konsep Helenisme, politeisme. Gini, konsep itu ya. Jadi begini. Jadi iman itu adalah Jangan begini-begini terus, Pak. Yang tegas dong. Anda sabar dulu. Iman itu adalah kita santai aja, Pak, ya. dengan Tuhan Santai ya. aja kita, ya. Oke, sip. Jadi mungkin Muslim punya pengalaman iman bahwa Allah itu tidak bisa akan pernah menjadi manusia. Ya. Allah itu dia menjadi satu itu, satu tunggal. Tetapi dalam pengalaman orang, tadi kan Anda mengatakan Hinduisme ya. Ini Krishna ya, penjelma. Itu kan pengalaman iman mereka. Kan itu menista namanya, Pak. Sabar. Itu menista Tuhan kalau Anda mengatakan Tuhan jadi manusia itu penghinaan terhadap Tuhan, Pak. Itu kan pengalaman iman Anda. Dan itu Tetapi Anda dalam sudah pengalaman- menghina Yesus, ajaran Yesus Anda hinakan itu Tidak. namanya. Tetapi di dalam pengalaman iman Kristiani ya, bagi di Bang dalam Injil ya, penghinaan, ya kan? Karena umatnya itu hanya hamba, sedangkan di kami adalah anak-anaknya, makanya bukan penghinaan. Itulah pemahaman yang Gini, berbeda. Mas Danto, gini, maksud Bang Zuma itu begini. Kan Bang Zuma itu memberi dua opsi. Yang jadi manusia itu Tuhan atau logos atau pikiran Tuhan. Ternyata Mas Will mengatakan, kenapa emangnya kalau Tuhan jadi manusia? Nah, itu sudah bertentangan dengan Bible. Karena di dalam Bible itu yang jadi manusia bukan Tuhannya, tapi logosnya, firmannya gitu loh. Ya, Yang firman ya. bertentangan itu bukan Bible, Bang, tapi kitab Quran. Karena di dalam Bible tidak pernah ada kata-kata Tuhan jadi manusia, yang ada itu firmannya jadi manusia gitu loh. Iya, tapi Jadi firman begini dan begitu itu harus difahami dulu. ya firman itu kan Allah. Di Bible juga disebutkan. Nah, oke. Jadi Allah yang Anda maksud di sini adalah otoritas tertinggi. Karena saya masih bingung dengan Kristen, Allah Bapa yang mana yang tertinggi yang mana, Pak? Allah atau Bapa? Bapa ya Allah. Berarti Bapa yang menjadi manusia kan? Ya kalau saya punya ya iya, tapi nggak tahu yang lain pahamnya. Nah, itu dia. Berarti ketika Bapa menjadi manusia, apa yang terjadi terhadap Bapa ini? Dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus itu mengenapi dari ucapannya sendiri.
Dia yang berjanji, dia menggenapi apanya sendiri. Ya maksudnya gini Dia loh. yang berjanji, dia Tadi menggenapi apanya Bapak sendiri. Bapak mengatakan Mbak Susi, turunkan dulu, Mas lupa namanya. Dia noise. Bapak mengatakan Ya. jadi saudara mengatakan yang Naik menjelma, lagi, Bang. yang menjadi manusia tadi itu adalah Sang Bapa. Nah, ketika Sang Bapa menjadi manusia, maka dia terkungkung oleh hukum yang mengikat manusia. Makanya ketika Yesus itu berkata, dia tidak berkata dari dirinya sendiri. Ya kan? Kenapa? Karena dia terhukum, terikat dia dari dirinya sendiri. terikat dengan hukum Ya kan? yang dibuat Kenapa? sendiri. Karena dia Dia terhukum. tidak bisa berkata-kata dari diri sendiri. Dia merasakan lapar, dia ketakutan, dia ngantuk, dia tidur, dia mati, dan seterusnya. Naik Nah, lagi, naik lagi. apakah pantas pencipta langit dan bumi kita itu seperti itu adanya? Sementara dalil demi dalil baik di Al-Quran maupun kitabnya orang Yahudi mengatakan Tuhan itu tidak mati. Tuhan itu bukan manusia. Coba saya kasih data salah satunya. Yesaya 45 nomor 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya Kasih matahari data salah bahwa satunya. tidak ada Yesaya lain di 45 luar nomor aku. 6. Akulah Supaya Tuhan orang dan tahu tidak ada dari yang lain. Tidak ada Tuhan di luar aku. Berarti Yesus ini di luar dia. Iya, satu-satunya Allah. Allah itu satu, tunggal, satu-satunya. Jadi yang mana yang Allah ini? Yang tidak tahu, yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus itu kan menggenapi, makanya dia bilang seperti itu. Ya, maksudnya jangan membungkus diri dengan kata menggenapi sementara kodratnya sebagai manusia itu sudah Anda tidak perhatikan. Kemana pencipta langit dan bumi ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Yesus lo berbuat sesuai dengan firman. Dia menggenapi dari lama. Coba perhatikan berapa kali Yesus mau dibunuh, dia menghindar. Terus di Terus apa Lukas lagi? 6:12 itu ketika Yesus menyendiri lalu berdoa kepada Bapa Allah, itu yang Allah yang mana? Yang Tuhan yang mana? Yang Yesus sedang berdoa atau yang mengabulkan doanya? Yesus kan sebagai teladan. Dia kan Enggak bisa, itu konsep iman, itu konsep iman. Kita berbicara mengenai konsep ketuhanan ini, Pak. Iya, ketuhanan. Ya, itu kita hargai, itu iman saudara. Sekarang kita berbicara mengenai konsep Tuhan. Apakah ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kalau hanya berdasarkan imani saja, yes. Apakah ada seorang bapak menyebut dirinya bapak kepada anaknya? Maksudnya gimana tuh? Paulus juga mengaku bapak loh, Pak. Ya, apakah ada seorang bapak sebagai wali murid atau gimana maksudnya? Bapak, Paulus juga ngaku bapak. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Maksudnya apa itu? Bapak di dalam Yesus Kristus itu kan pencipta langit dan bumi. Paulus mengaku, akulah yang menjadi bapak di dalam Yesus Kristus. Mungkin tafsiran saya salah, tapi coba Anda terangkan. Bagaimana kemudian ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ada Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kalau Yesus itu teladan, Pak Danto, ya. Seharusnya dia berdoa itu menampakkan kepada murid-muridnya, gini loh, cara menyembah Bapa harus berdoa. Sedangkan dalam Lukas 6:12 itu sendirian dia, malam-malam lagi. Mencari tempat-tempat yang sunyi kemudian berdoa. Itulah Yesus. Yang Tuhan itu yang mengabulkan doa Yesus atau yang berdoa? Yesus kan Tuhan, ya kan? Tapi dia datang menyatakan sebagai utusan. Maka dari itu dia berperilaku seperti utusan. Padahal dia sendiri. Untuk memberikan teladan agar manusia menyembah kepada Sang Bapa. Agar manusia berperilaku seperti dia. Seperti dia berdoa kepada Bapa. Nah, terus kenapa teman-teman Kristen justru berdoa kepada Yesus? Ya karena Yesus itu Sang Bapa. Nah, ada enggak Yesus mencontohkan itu? Kan barang siapa saja minta dalam namaku, maka akan dikabulkannya. Ada di mana? Dikabulkan oleh Yesus. Tanya Bang Malikin.
Iya, Oleh Bapa. dikabulkan oleh Yesus. Tapi itu pada saat dia berdakwah kepada Bani Israel. Kenapa? Ketika Bani Israel itu hanya mengikuti ajaran Nabi Musa saja, tanpa mengikuti ajaran Yesus, maka itu tertolak. Harus menerima Tuhannya Musa dan menerima dia sebagai utusan Tuhannya Musa. Makanya dia kasih jaminan pada masa itu, kalau kau berdoa atas nama aku, maka Oke, Bapa bro. akan mengabulkan doamu gitu. Herdi sudah Saya berani angkat nyimak bicara. dari tadi ini, bro. Saya nunggu hostnya sapa, nggak disapa-sapa. Jadi saya memberanikan diri ini. Udah Enggak, lancar. masalahnya dari tadi malam kau diajak-ajak tapi kau mingkem, Oh. takut. Oke, Kan oke. saya Takut. itu Saya kalau udah lagi tertarik loh. berdiskusi, Gini saya nggak aja, berani kita buat potong dulu, Bang topik. Maliki. Dia Ya. lagi yang mau ngatur. Giliran nanti dia ditanya, Bukan, dia mau bukan. dirinya Tentang sendiri. pertanyaan tadi, bro. Topiknya, Kristen atau Islam? Helenisme, gimana? Ya, sudah Sepakat terbukti kok. Sudah terbukti iya, kok. Pakai ayat palsu Sudah terbukti. Nah, sekarang Anda belum, coba bantah saja yang dengan tadi. saya belum, bro. Dengan saya belum. Gimana? Nah, apakah timernya. kemudian Yesus itu punya Tuhan? Yes, punya Tuhan. Apakah Kristen menuhankan Yesus? Yes. Coba. Jadi Kristen menuhankan manusia yang bertuhan. Helenisme dia. Oke. Bisa nggak dibuat timernya, bro? Biar Nah, teratur. di Islam ada nggak yang menyembah selain daripada Allah? Nggak ada. Helenismenya di mana? Oke. Ada nggak Gimana? jelmaan Allah nuzul ke muka bumi menjadi anak? Jadi yang diatur aja, dikatakan Helenisme itu Bapa, Anak, Roh Kudus, itu dia. Kalau di Islam Oke, nggak ada diatur yang kayak aja, begitu. diatur. Kan ada Bro Suma dengan Aja, saya dengan Danto. Timernya boleh nggak diatur? Nggak usah. Kristen atau Islam Helenisme? Kenapa, Tadi malam juga saya 2 jam kok dibalbalin sama kalian Astagfirullah. pertanyaan. Tapi giliran kamu ngumpet, kamu sembunyi. Kenapa takut bahas Helenisme, bro? Loh, kok takut pula, Her? Yang ketakutan terus? semalam siapa? Saya atau kamu? Yang ketakutan, yang tidak punya muka muncul lagi di sini siapa? Saya atau saudara Herdi nih? Astagfirullahalazim. Oh, ya wes, Bro Danto mungkin beliau ini nggak mau bahasan saya. Lanjut Bro Danto. Bukan enggak mau, silakan aja Anda bicara, silakan. Untuk membuktikan bahwasanya ketakutan Anda sudah hilang. Titik-titik darah keringatmu itu semalam tuh udah hilang gitu. Uji mental lagi kan Anda. Nanti kalau misalnya sudah ketakutan lagi, dimut lagi. Monggo Ayo. Mas Herdi. Tunjukkan 3 menit, kepada Mas kita Herdi. bahwa kita umat Islam itu adalah Helenisme, menyembah anak Tuhan. Silakan. Pakai timer, bro, biar teratur. Ini Nggak kalau usah pakai timer. Ustadz Suma itu nggak perlu pakai timer. itu Anda udah terlalu kondisi. hormat kelihatannya mau dikasih timer. Saya 2 jam lebih tuh tadi malam kamu tanyai habis-habisan. Kita nggak ada Tapi- yang rusuh pokoknya, Bang Maliki. Giliran Anda yang ditanyai ngumpet pakai kode. Karena data yang saya bawa, argumen saya itu pedas loh. Siapapun nggak akan sanggup bertahan, duduk Loh, manis. begini loh Her. Begini loh Her. Her. Orang gila itu Her. Orang gila itu nggak pernah sadar dengan perkataan yang dia ucapkan Her. Dan perkataannya itu pasti pedis. Namanya orang gila. Coba. Nah sekarang Anda berbicara mengenai kitab sucinya umat Islam. Ilmunya nggak ada. Kayak semalam kan Anda ditampar oleh data Anda sendiri. Anda mengatakan begini dan begono. Ternyata endingnya itu doif. Dan Bang Zul. kemudian dikatakan itu adalah sesuatu berita yang tidak sampai kepada Rasulullah. Bang Zul dan Bang Naja, Iya, Iya. Bang Danto. Silahkan Bang Danto. siapakah yang apakah Tuhan dalam Islam itu pernah menyatakan dirinya dengan sebutan jamah kami? Nggak pernah Tuhan mau Nggak dijama-jama. pernah. Iya. Nggak pernah nyebut dirinya sebagai kami? Kami ya betul sama Iya. Elohim dalam bahasa Ibrani. Muatannya itu sama. Apakah Tuhannya Bani Israel pernah menyebut dirinya Elohim? Pernah. Kami ada berapa? Kami bisa satu, bisa tunggal, bisa lebih dari satu.
bisa tunggal, bisa lebih dari satu. Iya. Ya, oke, clear. Sama Iya. kayak tunggal, clear. Oh enggak, beda. Kalau Tritunggal itu beda. Kalau Tritunggal enggak, beda dong. Kalau kami itu Allah tidak pernah mengatakan kamilah Tuhan. Enggak pernah. Tapi senantiasa Tuhan mengatakan akulah Tuhan. Kalau dia menggunakan kata kami, tentu ada maksudnya, melibatkan makhluknya yang lain. Contoh, kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaga. Itu baru menggunakan kata kami. Dari kata nahnu. Kami yang menciptakan. Itu apa? Kami yang menciptakan. Sekarang begini, ketika Anda diciptakan oleh Allah, ada melibatkan makhluk lain atau tidak? Ya, Anda dulu jawab. Makanya aku bilang samamu, Anda ini ketika sebelum ada di muka bumi, siapa yang bekerja sehingga dia hamil, sehingga Anda lahir? Tuhan atau Tuhan atau melibatkan orang tua Anda? Siapa yang menciptakan Adam dengan kalimat kami? Ya, karena Allah kemudian memerintahkan makhluknya untuk mengambil tanah. Gimana? Salah nggak? Berarti kami itu antara Tuhannya dengan malaikatnya gitu. Boleh dikatakan seperti itu, boleh. Boleh juga karena mengandung keagungan. Sama seperti ketika saya mengatakan, kamilah yang membentuk kemudian materi hari ini, sehingga kantor pusat menganggap bahwa cabang Makassar itu luar biasa. Saya mengatakan kami, wujud daripada keagungan saya. Padahal saya cuma sendiri. Staf saya itu nggak ikut. Cuman saya. Tapi karena keagungan saya, kebesaran jiwa saya katakan kami. Kami yang melakukan itu. Padahal cuma saya sendiri, anak buahku nggak ikut. Tapi ketika saya mengatakan kami, marwah dari stafku itu juga terangkat. Gitu loh. Oke, berarti kami itu antara Tuhannya dengan malaikat itu. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kata kami itu tidak merujuk kepada konsep Tuhan ya. Itu yang Anda harus pahami. Oke, host saya izin ya, karena kawan Suma nggak mau, saya izin aja ya. Jangan lari kok Maliki. Mau gimana sih? Tadi kan udah diterangin. Dia Saudara Malik ini semalam 2 jam lebih saya ditanyai tentang Al-Quran. Giliran dia ditanyai langsung mingkem pakai konde, pakai lipstick, pakai sok tinggi, pakai Ya, rok. saya lihat itu Bang Juma. Saya mau masuk nggak dikasih kemarin di grupnya mereka. Masya Allah. Pak Danto, saya mau tanya ya. Silakan. Anda tahu konsep Tuhan kan? Kenapa ya? Kenapa? Untuk menjadi Tuhan itu, dia harus maha kuasa. Segala maha dia, tidak bisa terpatahkan. Nah untuk Anda, Tuhan Anda mati digantung, itu sudah terpatahkan maha kuasanya. Jadi Anda harus berpikir kalau Tuhan itu kalaupun dia turun ke bumi untuk menjadi manusia, dia tidak mungkin bersembah. Dia hanya datang ke dunia ini misalnya hanya untuk menyelamatkan apa yang dia mau, tapi dia nggak mungkin bersujud dan menyembah dan berdoa. Waktu dia mau digantung, dia berdoa loh, gemetar dia, berkeringat dia. Apakah menurut Anda itu Tuhan? Gitu loh. Dan kalau Anda bilang tadi Tuhan Maha Kuasa, waktu dia mati walaupun hanya 3 hari, 4 hari, 5 hari, mau 1 jam, 2 jam, tidak akan mungkin. Tuhan itu tidak mungkin mati. Karena dia menciptakan segalanya. Kalau Anda bilang Tuhan Anda mati, sudah terpatahkan Maha Kuasanya. Jadi pakailah logika Anda gitu loh. Kalau dia manusia mungkin kalau digantung ya pasti mati gitu loh. Tapi kalau Anda lihat di kitab Anda sendiri, dia berdoa sebelum dia disalibkan. Doa dia kalau menurut Al-Quran itu dia dikabulkan, makanya dia diangkat. Dan yang disalibkan itu yang diserupakan. Itu lebih logika ceritanya daripada cerita di kitab Anda gitu loh. Kan nggak mungkin ya Tuhan mati gitu loh. Kalau bagaimana mungkin dia menolong manusia, seluruh manusia membayar dosa manusia yang dia ciptakan sebanyak ini, sementara dia sendiri nggak bisa menolong dirinya waktu digantung. Cobalah pakai akal Anda yang paling sehat. Nah itu pertanyaan Yahudi. Boleh tidak saya jawab? Silakan. Nah itu pertanyaan Yahudi itu. Iya. Itu bukan pertanyaan Yahudi, Pak. Itu pertanyaan logika. Kalau dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia menolong semua umat dan membayar dosa-dosa manusia? Nah, itu pertanyaan Yahudi itu ada di Injil.
Orang Yahudi berkata, "Jikalau engkau anak Allah, turunlah engkau dari salib itu, maka kami akan percaya." Kenapa Yesus tetap mempertahankan diri di atas kayu salib? Karena supaya mengakhiri nubuatan itu, menggenapi nubuatan itu, supaya nubuatan itu tergenapi. Dia itu, Pak, dia itu bukan menyerahkan diri untuk digantung. Dia ditangkap dan diserahkan oleh kaum para iman-iman Romawi. Bukan dia bilang, ayo gantunglah aku menyelamatkan umat-umatku. Tidak ada. Kalau dia nggak ketangkep, nggak akan digantung dan tidak terselamatkan dosa-dosa kalian. Anda bilang ditangkap dan tidak menyerahkan diri. Apakah Yesus waktu dihadang itu dia lari menghindari? Apakah dia diam saja menyerahkan diri? Ya dia kan sembunyi, Pak. Baca dulu dong Anda Bible Anda sendiri. Kalau dia menyerahkan diri, dia nggak perlu sembunyi, bos. Sembunyi di mana? Baca lagi Bible. Ada di sini. Aduh. Mana dia sembunyi? Pokoknya dia itu sembunyi dan dia ditangkap dan dia itu disalib dan dia berkata kepada jenderalnya itu bahwa dosa yang menyerahkan dirinya itu kepada beliau, dosanya lebih besar daripada yang menyalibkan dia. Anda sudah salah paham kalau Yesus itu bersembunyi. Aduh. Saya bacakan ya. Matius 26 ya, itu Yesus justru memerintahkan murid-muridnya berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan berarti sembunyi. Dia mau mencukukan diri. Kalau begitu kenapa Yudas dikatakan pengkhianat? Ya. Yesus berkhianat karena dia mata duitan. Yudas, kenapa Ya dianggap? harusnya dia ini dong pahlawan dong. Aduh, masa Yudas pahlawan? Iyalah, karena tanpa Yudas Yesus nggak disalib kan? Ya, tanpa Yudas. Pak Danto, ya. Pak Danto, kamu kalau ada di zaman Yesus, kamu termasuk yang kabur atau yang menyelamatkan Yesus, Pak? Ya, kalau di antara itu saya belum tahu, saya belum merasakan itu di zaman itu, saya nggak ada. Seumpama kamu sekarang ada di zaman Yesus, kamu itu kabur atau ikut menyelamatkan Yesus? Di antara itu. Waduh. Sejauh-jauh lah Pak, umat Kristen itu tahu nggak kalau Yesus itu bersujud, cara menyembah Tuhannya. Nah hari ini kalian bagaimana cara menyembah Tuhan? Nyanyi-nyanyi atau nari-nari? Hah? Kenapa nggak kalian ikuti Tuhan kalian itu? Kalau kalian cinta sama Tuhan, apa yang Dia buat itu harus dilakukan. Iya, Yohanes. Sekarang yang melakukan semua, yang sangat mematuhin apa yang Yesus lakukan itu umat Islam. Kamu tahu nggak? Yesus bersahadat, sunat, puasa, bersujud. Insya Allah. Dikafaninya aja kalian pakai kain, dikafanin aja kalian harusnya pakai kain satin putih. Sekarang apa yang kamu lakukan? Pakai jas lah, dibedain lah. Kalau bisa dipakein sepeda motor lagi. Gila. Madam, kalian bilang mengikuti itu semua ya. Apakah kalian berpuasa 40 hari? Loh, iya. Tentu Ada kami kok puasa 40 hari dalam Islam. Sakit jiwa loh. 40 hari. 40 hari 30 hari. Mau 50 hari juga bisa. Bisa. Ada, Yang wajib tuh Ramadan 30 hari. Jadi sekarang kamu nggak usah ngomong 30 hari atau 50 hari. Pertanyaan saya adalah kamu pernah nggak puasa? Itu loh. Nggak usah kamu yang Kristen. Yesus itu Tuhan kamu. Yesus Tuhan kamu. Kenapa kami yang kamu tuntut? Harusnya kamu nuntut dirimu sendiri. Paham nggak kamu? Ya makanya betul. Dasar oon. Betul. Dasar lu oon. Kalau kamu itu mengaku kamu itu umat Kristen, umatnya Yesus, kamu lakukan apa yang Dia buat. Kalau Yesus aja itu yang terbaik untuk Dia, kenapa kamu nggak lakukan itu dengan alasan oh ini ada perjanjian baru bla 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 segala macam. Bullshit itu, tahu nggak kalian? Kalian mengikuti Paulus bukan mengikuti Gini Yesus. Mbak Madam, perbedaannya gini Mbak Madam. Kalau di dalam Bible ya, orang yang pernah berpuasa 40 hari itu bukan hanya Yesus. Ada Musa juga pernah berpuasa 40 hari. Cuma bedanya Yesus setelah puasa 40 hari, ayat selanjutnya menerangkan Yesus merasa kelaparan.
Tapi kalau Musa itu tidak pernah tertulis setelah puasa 40 hari dia tidak pernah merasa lapar. Tapi yang dituhankan kok Yesus. Seharusnya Musa dong. Iya, apalagi tuh Malkisedek itu. Kenapa nggak kamu tuhankan dia tuh Malkisedek itu? Nggak sekalian Adam aja dituhankan. Iya kah? Nggak sekalian aja Adam dituhankan. Tanpa bapak, tanpa ibu. Tuhan kamu, kalau kami udah jelas Tuhannya gitu loh. Tuhan kami itu bukan, Tuhan kami itu nggak bisa mati, nggak makan. Tuhan kami tidak memiliki kebutuhan sebagai manusia, itu udah jelas ya. Jadi kamu nggak sama-samakan Tuhan kami. Tuhan kami udah jelas dari zaman dahulu sampai zaman sekarang kami sama, nggak pernah berubah kami. Oh iya, Tuhan kalian itu sangat jelas, sangat jelas. Makanya kalau Tuhan jadi manusia emang nggak mungkin ya. Makanya Nggak kalian mungkin, diajarkan nggak insya mungkin. Allah selamat. Itu mustahil. Itu mustahil. Kenapa ya bisa nggak mungkin? Karena Tuhan itu maha kuasa. Bukankah Musa ketemu Tuhan dengan berbentuk burning fire ya? Enggak, itu adalah malaikat utusan Tuhan. Itu Allah loh. Ya, Ya. menurut Kristen, Bang Coba tanya kepada si pemilik kitab. Tidak. ada dua versi memang, ada dua malaikat. Tergantung Islamnya. Coba Anda tanya orang Yahudi yang Kalau punya menurut kitab. Quran gimana? Apakah Tuhan yang datang kepada Musa? Kepada Abraham? Tuhan. Orang dikatakan aku adalah aku kok. Dalam rupa manusia? Loh, tapi dia jadi api loh. Sekarang api lebih berharga mana daripada manusia? Jadi, Mana ada Tuhan jadi api? Tidak ada berharga deh. Yang penting Nah, Tuhan makanya. itu tidak, bukan begitu. Yang paling pasti adalah, yang pasti adalah Tuhan itu tidak mungkin mati. Karena kalau mati berarti maha kuasanya sudah terpatahkan. Itu satu ya. Jadi kamu harus tahu konsep sebagai Tuhan. Kamu diam dulu karena kamu tadi bilang kita masih ngomong belum. Setelah saya selesai baru kamu bicara, paham? Loh. Ya, silakan ngomong. Ya. Jadi kalau kamu bilang itu Tuhan itu tidak mungkin serupa dengan yang dia ciptakan. Ya. Kalau kamu bilang begini, oh Tuhan turun ke dunia untuk menyelamatkan dosa manusia. Sekarang saya tanya sama kamu, kenapa dia harus menciptakan binatang yang tidak memiliki pemikiran dan tidak memiliki dosa dengan segampang itu? Kenapa dia harus turun dan menyelamatkan manusia yang dia ciptakan sendiri, sementara peraturan antara dosa dan reward, punishment dan surga itu diciptakan oleh Tuhan sendiri. Hukuman itu datang dari dia. Kenapa dia harus berkorban? Siapa yang ditakutkan? Dia pemilik segalanya. PA lu ya? Bang Madam, Tuhan itu bukan takut sama ciptaannya. Dulu, ini kan kita main argumen. Manusia sangat, bukan takut, sangat. Satu-satu dulu ya, kita bahas. Yang saya pelajari daripada kitab Keluaran, itu yang berbicara adalah Allah. Allah bisa menjadi api yang tidak menghancurkan semak-semak itu. Oke. Sehingga dia bisa menjadi salah satu hal yang dari dunia ini. Nah, ini aja sudah terbantahkan ya. Setahu saya. Ya, itu terlalu banyak gantian, boleh gantian nggak? Ya, Argumen dulu dong. Kalau kayak begini, awali penjelasan Anda dari Keluaran 3 supaya Anda tahu bahwa yang datang itu bukan mau Tuhan tahu, tapi tapi malaikat. cuma pengen membenarkan apa yang kalian omongin. Kan bisa ganti-gantian. Oke. Nah, setahu saya di dalam Al-Quran juga terdapat demikian. Ya. Nah, saya nggak tahu itu malaikat atau bukan. Tetapi di dalam kitab Taurat itu adalah Allah. Kenapa? Karena dikatakan aku adalah aku dan akhirnya dipanggil Yahweh. Sehingga mungkinkah Allah menjadi yang ada di dunia ini? Ya mungkin dong. Apalagi manusia yang lebih berharga. Bagi saya argumen ini cukup kuat ya. Silakan dibantah. Oke, saya dulu ya. Gini, Mas. Ketika Yesus
Kan pemahamannya teman-teman Kristen begini ya, sesuatu yang keluar dari Tuhan, contohnya logos ya. Ketika logos itu keluar dari Tuhan, menjelma menjadi daging ya, berupa menjadi daging atau jadi manusia, sampai yang dituhankan itu adalah Yesus ya. Padahal jelas dalam beberapa ayat di Bible antara Yesus dan Bapa itu beda. Bedanya maksudnya Yesus masih butuh berdoa kepada Bapa dan Bapa mengabulkannya. Yesus masih butuh kekuatan dari malaikat yang diutus oleh Bapa. Dan Yesus masih butuh pertolongan Bapa, apalagi ketika disalib Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Nah, ketika sesuatu yang keluar dari Bapa itu bisa dituhankan, apakah Yesus ketika buang air besar itu hasilnya juga bisa dituhankan? Monggo. Aduh, tadi sempat keputus ya, tapi terakhirnya aku cepat dengar. Cuman begini, tapi gini dulu ya, setuju dulu nggak Tuhan itu bisa jadi sesuatu? Itu dulu bagi saya. Terutama jadi manusia lah ya. Setuju, nggak setuju? Nggak setuju ya? Berarti Nggak. ada setujunya. Nggak setuju saya. Hah? Nggak setuju? Ya. Laisa nggak setuju? kamisli saya tidak setuju Tuhan itu bisa menjelma menjadi apapun. Iya. Kalau dia mau turun dari pertama Nabi Adam itu dia bisa turun, sayang. Itu di dalam kitab Taurat. Lo pikir Tuhan itu artis? Enggak dong. Itu di dalam kitab Taurat ada ya. Itu loh maksudnya. Maksudnya terjemahan Septuaginta. Enggak usah pakai terjemahan Septuaginta, pakai terjemahan Ibrani juga nggak apa-apa. Berarti orang Yahudi juga memahami demikian dong. Hadirkan di sini orang Yahudi yang memahami bahwa Tuhan mereka itu Pertanyaan pernah saya menjelma. adalah, emang Yahudi menganggap semak-semak yang menjadi api itu apa? Itu malaikat. Coba Anda baca Keluaran 3. Mulai Anda melakukan pendekatan kitab kalau Anda ingin memahami lebih jauh Tuhannya orang Yahudi. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api. Oke? Baca Keluaran 3 nomor 2. Jadi orang berbicara mengenai konsep ketuhanan agama orang lain harus berdasarkan data kitabnya orang tersebut. Kita nggak boleh Pertanyaan saya, jikalau itu malaikat Tuhan, mengapa akhirnya itu menjadi sembahan daripada orang Yahudi? Yang mana yang Silakan disembah jawab. orang Yahudi? Ada orang Yahudi nyembah api? Bukan. Yang Lalu? ngomong itu siapa? Ya, yang ngomong itu adalah namanya aku adalah aku dan akhirnya Oke. dipanggil Yahweh. Oke, dengarkan. Di dalam pernyataan Yesus Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, nomor 36. Yesus mengatakan apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Tuhan. Jadi ketika malaikat datang menyatakan diri kepada Musa, dia mengatakan aku adalah aku. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia sedang menyampaikan pesan Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini yang dipahami oleh yang punya kitab. Dan itu juga yang kami pahami. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan Innani anallah la ilaha illa ana, apakah kemudian Allah itu adalah Rasulullah Muhammad SAW? Bukan. Dia hanya menyampaikan firman. Jadi sang penyampai firman ketika dia mengatakan Aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan sang penyampai firman ini sebagai Tuhannya, tetapi dia sedang melafazkan firman kalam Allah yang disampaikan oleh Allah kepadanya melalui perantaraan malaikat untuk ia katakan. Itu yang dipahami oleh orang Yahudi yang punya kitab. Silakan. Gini ya, di dalam Ukhti Madam dan juga Adinda Naja, dikatakan- saya pamit dulu di sini udah azan, silakan dilanjut. Siap bang. Siap bang, siap. Halo? Lanjut Mas Drut, lanjut. Nah, ini ya.
Tapi di dalam di dalam Keluaran yang saya sedang baca sekarang, itu dikatakan akulah Allah ayahmu, akulah Allah Abraham. Apakah itu dimengerti sebagai seorang malaikat yang sedang menyampaikan itu dengan langsung menunjukkan dirinya kepada dirinya adalah Allah gitu loh. Musa kan juga disebut Allah. Kenapa kok udah dituhankan juga gitu loh? Musa itu juga disebut Allah loh, bukan Tuhan. Allah dalam terjemahan LAI itu. Kenapa Musa kok udah dituhankan gitu loh? Yang mana ini? Loh, yang Maksudnya gimana? Coba di ayat mana ya? Tolong. Waduh, saya megang HP 1 ini. Ada yang megang HP 2 ada? Itu jelas itu. Musa itu sebagai utusan itu juga bisa disebut Allah. Bahkan Paulus sendiri mengaku bapakmu. Aku sebagai bapakmu. Yang itu loh. Keluaran 7 nomor 1. Keluaran 7 nomor 1. Coba dibuka. Musa sebagai Allahnya Harun sebagai nabi. Ya, Musa sebagai Allahnya. Paulus juga pernah mengaku menjadi bapa. Kenapa goda dituhankan semua? Karena istilah Allah sudah pernah dipakai selain Allah Abraham. Istilah bapak sudah dipakai Paulus. Sedangkan Yesus, pertanyaan saya ya, dijawab ya. Pernah nggak Yesus mengaku dirinya itu Allah yang disembah oleh Abraham dan Musa dan lain sebagainya? Pernah nggak? Sama sekali tidak ada. Aku ada sebelum Abraham ada. Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Kalau Yesus ada sebelum Abraham ada, Salomo di dalam Amsal juga pernah ada sudah sebelum dunia ini ada. Hikmah Salomo itu juga ada. Jadi Salomo itu juga ada sebelum semua ini diciptakan. Berbicara tentang Salomonya, itu berbicara tentang hikmatnya. Lah iya, kalau alasannya karena sebelum ada dia ada itu dituhankan, maka Salomo juga pernah. Kalau masalah apa namanya itu ya, Alfa dan Omega, Melkisedek juga Alfa dan Omega. Kalau Yesus itu karena Allah, Allah itu sendiri, Musa juga disebut Allah. Kalau Yesus itu adalah Bapa sendiri, maka Paulus juga ngaku Bapa. Nah, sekarang pernah nggak Yesus mengaku dirinya itu Allah yang dituhankan oleh Abraham dan nabi-nabi sebelumnya? Pernah nggak? Dor? Nggak pernah. Memang. Ya nggak pernah. Itu makanya kalau Anda tahu banyak teologi Kristen itu akhirnya kalau nggak dia masuk Muslim atau nggak dia jadi ateis. Karena mereka sudah membaca semua buku dan kitab-kitab. Aduh deh, pasti ada. Tapi kalau kamu lihat, Islam adalah agama terbesar di Eropa hari ini. Jadi kalau kamu mau banding-bandingin, nggak apple to apple. Ada juga yang murtad dari Islam ke Kristen. Tapi kalau kamu lihat, banyak sekali persentasenya secara realita. Kamu boleh ke internet hari ini atau jam ini. Kamu cek berapa persen yang, sebentar saya lagi ngomong. Ya, berapa persen seorang teologi Kristen yang akhirnya masuk Islam? Bukan karena apa-apa, karena dia menemukan sendiri, dan itu nggak perlu kita ngomongin lah. Kita nggak usah jauh-jauh, di Indonesia ini aja yang terkenal berapa orang yang masuk Islam. Ada sih yang masuk Kristen, tapi berapa persen, Pak? Yang Islamnya, saya bilang begini bukan kata-kata saya, bahwa Islam itu benar, ada original scriptnya, itu bukan kita yang juga mengumumkan gitu loh. Bahwa kitab kalian tidak ada original scriptnya, itu juga bukan kita yang mengumumkan. Scholarship di London juga sudah dari dulu sampai hari ini masih berdebat. Dan itu bukan sesuatu, itu fakta. Bukan cuman ngomongan kosong gitu loh. Jadi kalau saya pribadi ya, Dek, kalau kamu mau secara iman kamu mau mempercayain apa yang kamu percayain, itu terserah kamu. Tapi secara logika dan kitab yang Anda baca, yang Anda yakini hari ini, yang notabene bisa dibaca oleh semua manusia, kita hanya berbicara dan bertanya sesuai dengan kitab itu sendiri. Kita tidak pernah keluar dari konteks kitab kalian. Ustadz Juma juga selalu kalau berbicara dan bertanya selalu konteksnya di dalam kitab kalian, tidak pernah keluar dari kitab gitu loh. Dia menunjukkan reference ayat berapa gitu loh. Jadi sebenarnya
wasting my time actually. Tapi kadang-kadang gedek juga untuk berbicara sama kalian. Bagaimana mungkin Tuhan yang begitu hebat, begitu bisa kalian ceritain mati digantung gitu. Oh my God, that's really kayak kasihan gitu loh. Kenapa Tuhan yang begitu baik bisa mati gitu loh? Padahal Tuhan tuh baik sekali dan tidak mungkin kan maha kuasanya itu terpatahkan kalau dia sudah mati gitu loh. Cerita dongeng aja nggak mungkin kita dengar itu, apalagi cerita nyata gitu loh. Ya, logikanya memang seperti itu, teman-teman. Karena yang menciptakan manusia Tuhan, yang menciptakan surga Tuhan, yang menciptakan neraka Tuhan, yang menciptakan kebaikan Tuhan. Semua yang ngambil nyawa, Tuhan. yang ngambil nyawa manusia juga Tuhan. Sekarang kamu pikirkan, siapa yang sanggup mengambil nyawa, yang nyabut nyawa Tuhan? Oh my God. Yes, you are right. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu ada Yesus itu firman sendiri, ternyata Yohanes 8:55 Yesus masih menuruti firman lain. Yohanes 17:8 Yesus dapat firman lain. Katanya Yesus firman itu sendiri. Kalau Yesus dikatakan Allah, Musa juga dikatakan Allah. Kalau Yesus dikatakan Bapa, Paulus juga ngaku Bapa. Kalau Yesus dikatakan Alfa Omega, Melkisedek juga. Kalau Yesus dikatakan sudah ada sebelum Abraham ada, hikmah Salomo juga ada sebelum Abraham turun ke dunia diciptakan. Jadi semuanya sudah ada gitu loh. Jadi pernah nggak sih Yesus ngaku kalau dia itu adalah Tuhan yang dituhankan oleh Abraham? Yang dituhankan oleh Allah Abraham. Pernah nggak? Kan nggak pernah gitu loh. Dor. Nah. Nggak pernah. Orang Kristus ada setelah beberapa ribu tahun. Enggak, anehnya begini loh, kalian nama agamanya aja nggak tertulis di kitab kalian. Yesus sendiri tidak pernah terang-terangan bilang, aku Yesus, aku Tuhanmu, sembahlah aku. Bahkan di dalam kitab kalian sendiri dibacakan dia bersujud dan berdoa menadakan tangannya gitu loh. Nah, dengan opini apa kalian buat dia sebagai Tuhan? Sementara tidak ada kata-kata yang jelas mengatakan bahwa aku Yesus, aku Tuhanmu, sembah aku. Nggak ada loh. Gitu loh. Itu yang saya sangat heran dengan kalian semua gitu. Nggak ada lah, sama halnya dengan yang nggak ada. Itu yang menurut saya begini loh. Dan yang paling aneh apa yang Yesus buat itu dilakukan oleh umat Islam loh. Jadi orang Islam itu lebih Kristen lebih Yesus daripada kalian umat Kristen gitu loh. Itu yang aku bingung sekali gitu. Sangat bingung gitu loh. Ini orang katanya Yesusnya katanya Tuhannya Yesus, tapi Yesus nggak makan babi, yang lain semua makan babi. Kalau sudah tidak makan babi itu terbaik untuk Tuhanmu loh. Kenapa kamu sendiri tidak mengikutinya? Dari situ aja betapa bebalnya loh kalian. Maaf ya. Sama halnya gini ya, kalau Yesus nggak pernah bilang sorry. Sama halnya dengan Yesus nggak pernah bilang akulah Tuhan dan sembahlah aku. Sama halnya juga Yesus juga nggak pernah ngomong jangan sembah aku dan aku bukan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sama halnya kalau saya minta di kalian ayat bahwa pernahkah Allah kalian bilang akulah jalan kebenaran dan hidup? Karena saya mengerti bahwa apa yang ada di dalam kitab kalian letakkan itu di dalam kitab kita yang nggak akan pernah ketemu. Tetapi bagaimana cara berpikir daripada kitab kita yang harusnya kalian mengerti. Itu yang pertama. Yang ketiga, itu yang kedua ya. Yang ketiga, di dalam Alkitab, terutama Perjanjian Baru, banyak yang seperti Paulus juga mengakui bahwa Yesus Tuhan. Di dalam kitab Wahyu, Yesus juga menyebut dirinya Alfa dan Omega. Sehingga ya itu mengapa ya dia Tuhan gitu loh. Kamu tahu dek, orang Yahudi sendiri tidak pernah mengakui Yesus kamu. Sekarang kamu ngambil-ngambil comot-comot ayat mereka. Mereka sendiri tidak mengakui dan jelas mereject your God, ya kan? Itu satu. Yang kedua, apa yang kau sebutkan tadi, konsep kulullah wahad.
aku Tuhanmu, Tuhan satu, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Itu sudah jelas. Ada pernyataan kayak gitu di ayat kalian. Mengatakan bahwa Tuhannya jelas, siapa dia, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, ada nggak? Gitu loh. Jadi kalau itu pun tidak ada, ya kan? Itu opini kalian sendiri aja. Yang paling heran, yang paling saya tidak mengerti, Yesus itu selalu sembahyang gitu loh. Berdoa tangannya ke atas gitu. Kalau dia menjelma menjadi manusia, dia tidak perlu dan tidak perlu dituliskan di kitab kalian karena dia kan Tuhan. Tidak perlu diterangkan, oh Yesus lagi bersujud, lagi berdoa sebelum digantung. Kan dia Tuhan gitu loh. Mau kamu bilang tadi jasmaninya dia menyamar jadi manusia, dia tidak mungkin berdoa kan? Berdoa kepada siapa? Orang dia Tuhan menurut kalian gitu loh. Dan kalau memang dia Tuhan, dia pakai dong keajaibannya dia itu. Orang yang mau menyalibkan dia gagal karena dia tuh maha kuasa gitu loh, Dek. Jadi kalau kamu buat kontradiksi, dia berdoa, dia gemetar, dia berkeringat, tiba-tiba kamu bilang dia Tuhan, padahal dia digantung, dia mati gitu loh. Itu kan sangat kontradiksi. Kalau dia memang benar-benar Tuhan, walaupun jasma apa dia merubah dirinya menjadi manusia, taruhlah kita bilang dia turun ke bumi dan dia menjadi manusia. Waktu orang menyalib dia itu nggak akan mempan loh gitu loh. Sedangkan orang yang mempunyai ilmu aja ditembak aja bisa nggak mati loh, apalagi Tuhan. Gimana toh sampean iki? Aduh, buset dah. Nah itu, Bu Madam, kan Yesus sudah bilang, aku tiap-tiap hari di bait Allah. Kenapa kalian mendatangi aku dengan pentung dan pedang? Halo Darto, kamu itu loh pikiranmu itu cuci dulu Darto sebelum kamu ngomong. Tuhan tuh nggak bisa mati. Kalau dia mati itu bukan Tuhan, dia tuh Mas Tony. Bagi Anda yang punya kitab Kamu kan tahu tidak kalau orang yang memiliki ilmu kesetanan aja, aduh sayang, kalau dia itu memiliki maha, mau kamu bilang manusia, dia tidak akan mati. Kamu tahu Yesus sendiri, kamu tahu Nabi Ibrahim atau Musa bisa membelah laut. Ada banyak nabi yang mendapatkan mukjizat dari Allah. Jadi kamu jangan heran dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Adam, berarti kalau kamu bilang kalau Tuhan tidak dapat tapi nggak dengar apa kamu ngomong yang jelas, jangan kumur-kumur. berarti mereka tidak mati Tuhan. Nggak jelas suaramu ngomong apa? Tuhan, gitu. Apa? Kalau Tuhan tidak dilahirkan, tidak mati, nah itu berarti Tuhan gitu ya. Maksud kau apa? Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak mati. Tuhan siapa? Tuhan siapa yang dilahirkan? Ha? Tuhan siapa yang dilahirkan? Tidak ada Tuhan yang menciptakan manusia itu dilahirkan dari perut manusia juga. Pakai dong pikiranmu yang paling logika gitu loh. Intelektualmu keluarkan, intelektual kamu keluarkan gitu loh. Nggak mungkin kan manusia keluar dari perut robot misalnya. Saya tanya sama kamu, sebuah robot bisa keluar dari robot itu bisa keluar manusia misalnya. Robot itu dibuat oleh manusia ya. Saya kasih tahu sama kamu ya. Sekarang lebih clear ya. Saya membuat robot. Bisa nggak robot itu? Bisa nggak robot itu mengeluarkan manusia di dalam perutnya? Atau ke dalam apanya itu ya? Bisa nggak? Saya membuat robot nih. Gak usah jauh-jauh kepada Tuhan lah konsep Tuhan. Saya nih manusia membuat robot. Bisa nggak manusia keluar dari perut robot itu? Coba kamu berpikir aja itu. Gak usah ngomong Tuhan lah. Manusia dengan robot aja kamu bilang. Bisa nggak? Sampai mati kamu nggak bisa. Kalau kita melihat cara, Adam ini primitif. makanya sebenarnya juga. Ya, kamu tuh yang main. Kalau kamu membuat robot, dan robot itu bisa mengeluarkan manusia, baru kalian bagus gitu loh. Ya itu juga jadi salah. Memang yang dimaksud Kristen juga bukan. Maksudmu apa? Yesus itu di dalam kandungan Maryam 9 bulan coy. Dan dia melahirkan seperti biasa. Dia menyusuin 8 hari setelah dia hidup dia disunat. Siapa yang berani mencabut nyawa Tuhan? Tuhan itu menciptakan semuanya termasuk matahari. Hari ini nyawa kamu pun dia yang mencabut. Siapa yang berani mencabut dan berani dan bisa mematikan Tuhan? Itu siapa? Gitu loh, kamu gak usah ngomong terlalu panjang-panjang, secara logika aja berpikir gitu. Dan kamu tahu banyak loh orang-orang yang pembenci Islam hari ini. Kamu lihat tuh biografinya di YouTube ya. Ya, karena dia berpikir, lama-lama dia berpikir. Kamu nggak usah bicara panjang lebar. Kalau kami tenang, kalau saya santai, maksudnya begini.
Kamu tahu ya, Al-Quran sendiri sudah dinyatakan sebagai kitab yang original scriptnya diakui, approvement. Dan Al-Quran adalah kitab suci yang di-approve oleh sains juga gitu loh. Jadi kami santai kok. Lu mau masuk Islam, mau nggak masuk Islam itu urusan lu gitu loh. Tapi kalau kita bicara tentang konteks ketuhanan dan kitab Anda sendiri, pasti Anda nggak muter-muter begini dah, muter-muter yang kalian cari, comot sana. Kalau perlu kamu ambil comot dari perjanjian lama, kalau nggak perlu kamu perjanjian baru. Kalau dibilang perjanjian lama, oh itu kan di perjanjian lama, di perjanjian baru dibatalkan. Nanti kalau perlu lagi nggak ambil lagi ke perjanjian lama. Itu begitu-begitu aja dah kerjaan kalian. Memang begitu. Anda kalau mau baca kitab orang, harus baca dengan cara kitab orang itu dong. Kalau saya baca Maaf kitab ya, Quran dengan cara saya baca sakral, kitab dengerin dulu, kitab perjanjian gantian dong. lama aja Ibu pun kan tidak ngomong dulu mengakuin ya. Anda. Mama susah. Nggak usah banyak ngomong ya, emang gue emak. Kalau lu yang cerewet baru yang heran, karena lu ibu bapak-bapak gitu loh. Nah kalau lu masih muda, otaknya masih seger, nggak bisa berpikir terang seperti saya yang udah emak-emak, alangkah kasihannya kamu deh gitu loh. Alangkah kasihannya kamu gitu loh. Dikasih sekolah, dikasih segala macam, dikasih nutrisi, kepalanya biar bisa berpikir dengan logika dan sangat apa ya? Kita nggak usah perlu IQ tinggi ya, Dik. Gak perlu IQ tinggi, kamu bilang aja Tuhan bisa mati. Itu dari mana bisa kamu berbilang? Itu cuman karang-karanganmu. Di dalam suatu film pun, dalam suatu film Amerika pun ya, yang namanya Superman itu jarang mati, biasanya selalu hidup dia. Pasti dia menang. Gitu loh. Apalagi sebuah cerita kenyataan Tuhan ya, gitu loh. Itu yang saya nggak mengerti gitu loh. Seorang yang memiliki ilmu-ilmu setan pun kadang-kadang dia dibaca orang nggak mati gitu loh. Bagaimana Tuhan kamu bisa mati gitu loh, Dek. Itu yang saya jujur saya agak miris sih dengarnya. Tapi ya itu keimananmu. Kalau Mas Trud, kalau Mas Trud, Mbak Madam, kita lihat jawabannya. Kalau Mas Trud ada di zaman Yesus, ketika Yesus disalib, kamu termasuk yang kabur atau menyelamatkan Yesus, Mas Trud? Pikir mungkin ya. Kalau saya di posisi saya, kayaknya yang kabur sih. Kabur. Kenapa kok kabur? Karena pertama ya kenapa ya? Ya takut aja. Dia dianggap sebagai iya, karena Yesus waktu itu sampai manggil-manggil minta tolong kan? Belum itu belum, itu setelah disalib baru Yesus bilang itu. Waktu ditangkap nggak bilang gitu. Loh, kan Yesus kabur. Waktu dikejar itu kan kabur dia. Kok malah jenengan kabur juga kan? Kabur. Kasihan gitu. Kabur diam. Mana kabur? Enggak, yang paling heran tuh begini loh, Ustadz. Yang heran tuh paling begini. Kalian harusnya begini ya. Kenapa ya orang Muslim itu, orang Islam itu sangat mencintai Yesus gitu ya? Harusnya kamu berpikir ya. Karena kalau misalnya Al-Quran itu ya tidak mengakuin Yesus, bahkan Al-Quran menuliskan surat untuk ibunya, spesial surat Maryam gitu ya. Kita agungkan banget itu Yesus gitu, dan kami selalu percaya, kami sangat cinta dengan Yesus, tapi tidak sebagai Tuhan, tapi sebagai Nabi gitu. Nah, jadi dari situ Anda berpikir kami tidak pernah membenci Yesus. Saya sangat sayang dengan Yesus, cinta sekali bahkan saya. Saking cintanya saya kadang saya nggak terima dengan apa yang orang Kristen lakukan gitu loh. Karena kalian tahu kan di Islam dan Kristen itu sama, bahwa Yesus itu akan datang lagi ke dunia ini gitu. Alangkah sedihnya dia melihat umat-umat dia yang dia sayangin itu menubuatkan dirinya menjadi Tuhan, padahal dia sendiri tidak pernah mengucapkan itu. Nah, yang paling heran, bagaimana mungkin kamu nggak akan percaya dengan ngomongan saya? Karena apa? Nggak usah kan saya lah, dengan Tuhan kalian sendiri, kalian tidak mengikutin apa yang dia lakukan. Bagaimana mungkin kalian bisa mempercaya kami ini yang mencoba menyampaikan sesuatu yang notabene dari Al-Quran, dari kitab kalian sendiri gitu ya. Sebenarnya itu urusan kamu sih, nggak ada masalah dengan saya. Setelah ini kalian mau jadi apa itu nggak urusan. Saya hanya
Saya hanya menyampaikan sebagai seorang manusia, kamu manusia, sama-sama manusia, kita hanya menyampaikan sesuatu berdasarkan kitab-kitab itu sendiri ya. Saya bukan mengada-ngada ya. Jadi kalau saya bilang tadi dari awal Yesus disunat, tidak makan babi, tidak minum alkohol, tapi kalian lakukan ya, yang notabene orang Islam lakukan, saking cintanya kami dengan Yesus, kalian tidak lakukan, itu urusan. Tapi menurut saya begini ya, prinsip dasar yang Yesus lakukan aja nggak kalian lakukan gitu. Bagaimana mungkin hari ini kalian malah berbicara sesuatu yang dia tidak lakukan, tapi kalian sangat percayain. Apa yang dia lakukan nggak kalian lakukan, tapi apa yang dia tidak bilang di dalam kitab kalian keras mengatakan bahwa akulah Tuhan. Itu yang sangat lucu dari umat Kristen ya. Yang dia lakukan, yang Yesus yang kamu bilang dia Tuhan itu kalian tidak lakukan dengan alasan ada perjanjian baru tidak begini, padahal itu Tuhanmu ya. Harusnya apa yang terbaik untuk Tuhanmu itu harus kamu lakukan, itu harusnya ya. Tapi kalian mengelak gitu. Tapi apa yang dia tidak katakan di dalam kitabnya, kalian tegaskan bahwa aku Tuhan gitu ya. Itulah orang-orang seperti kamu yang mulut kamu tuh ngoceh aja kalau ngomongin, karena kamu nggak mau dengar karena saking malunya kamu. Apa yang saya bilang ini benar. Kuping kamu panas, kupingmu terasa panas karena memang apa yang kami ucapkan itu benar. Kamu tidak mengikuti Tuhanmu sendiri, tapi kamu mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan. Itulah orang-orang seperti kalian ini, orang-orang munafik, tau nggak kamu? Orang-orang yang bengal, tahu nggak kamu? Sama seperti orang Bani Israel waktu itu. Biar kamu tahu ya. Nah, gantian ya, Bu. Nah, pertama di dalam kitab saya. Itulah orang-orang yang sudah dungu dan bebal, tapi masih cengengesan ketawa. Ya ampun, kamu tuh harusnya malu semalu-malunya karena Tuhanmu itu yang sudah melakukan ABCDF tidak kamu ikuti, tapi masih saja kamu berbicara ABCDF. Kamu tahu kami orang-orang Islam orang-orang yang intelektual tinggi. Kamu tahu nggak intelektual tinggi? Ya, kita tidak akan pernah berpikir seperti kamu. Kamu tidak perlu menjelaskan, nggak perlu karena kamu tuh bullshit dan kosong. Kamu tahu nggak, kosong. Ya udah kamu turun aja, nggak perlu. Saya memang nggak level kamu. Jadi kalau kamu memang masih bengal kamu, nggak perlu. Kami orang Islam tidak perlu karena kami sudah jelas, kitab kami sudah terapprove, kitab kami original scriptnya sudah ada ya. Kamu tahu nggak ya, cara sembahyang kami tahu. Kamu tahu nggak agama kamu itu hukumnya aja nggak ada, hukum warisan nggak ada, jual beli nggak ada. Kalau kamu mau buat suatu negara, kalau Indonesia Timur mau buat negara berlandaskan Kristiani, nggak akan mampu kalian. Tidak ada hukum syariatnya, tidak ada, jual beli nggak ada, warisan nggak ada, ya kan? Hukum perang nggak ada, nol. Yang kamu tahu hanya cuman mencoba mempercayai, menelan, itu aja. Ajaranmu itu nggak lengkap. Makanya saya bilang, sebelum kamu berbicara menentang kami yang sudah komplit, lebih bagus kamu pelajari, baca tuh kitab kamu tuh 70. Kamu apa, Kristen atau Katolik? Kalau Katolik 77, kalau kamu 66 ya. Kamu baca tuh semuanya biar kamu apal gitu loh. Paham nggak? Bang Trud sama Bang Danto, apa ya? Saya cuma mau nanya ini, istilah anak Allah itu sebenarnya ada apa enggak sih dulu di zaman Yesus sih? Di zaman Yesus? Iya, istilah anak ya, anak Tuhan, anak Allah itu ada apa enggak sih? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada apa? Ibu terus ngomong dari. Gimana? Yesus anak tunggal Allah. Kan? Iya, itu dalam original teksnya tertulis gimana itu? Tahu nggak? Original teks lagi. Coba lihat di original teksnya. Cocok nggak dimaknai anak Allah? Di Yunani ya, kalau perjanjian baru. Coba lihat di original teksnya. Cocok nggak dimaknai anak Allah itu? Emang harusnya apa ya, Pak? Harusnya apa, Pak? Pak Naja? Enggak, coba dibacain. Apa original teksnya? Tertulis apa? Original teks bahasa. Tertulis apa? Bahasa Yunani. Di Yunani tertulis apa di sana? Mana punya kamu kitabnya? Loh,
Berarti jenengan tidak pernah melihat langsung di original teks ya? Lihat, cuman kan Baca aja nggak bisa Pak. gitu. Baca Terus aja nggak- kalau seumpama nanti di original teksnya ternyata tidak cocok dimaknai anak Allah itu gimana kira-kira? Sebenarnya ini ya Pak. Sebenarnya ini salah satu yang saya pertimbangkan adalah pertama, apakah Yohanes itu percaya Yesus adalah Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kesaksian di sekitarnya itu percaya Yesus adalah Tuhan? Oh, tidak, Pak. Saya tidak bertanya itu. Saya cuma bertanya original teks dari istilah anak Allah dalam Perjanjian Baru itu Yunaninya menggunakan apa? Coba jenengan lihat dulu lah di Google. Kalau apa namanya itu, jenengan takut saya bohongan, lihat dulu di Google tertulis apa Yunaninya. Emang apa ya Pak? Apa Pak? Pak Naja? Bapak udah tahu deh. Ditanya malah nanya balik ini. Iya Bapak udah tahu. Ya kan Pak Naja nantangi Coba Pak. dibacain, Biasa dibacain itu dulu. Pak Ustadz. Kalau sudah salah, dia itu kalau nggak menghina, memfitnah. Makanya kamu kalau kasih tahu kayak gitu, lu langsung pergi ke Google, jangan ada apa ya, langsung takut dia. Tuhan. Iya. Loh, orang kalau ngajari ya sekali. Dicari Ibu. Kalau bapaknya tahu kenapa nggak Iya. Lu cari karena kami sudah tahu, biar lu baca, biar buka matamu gitu, ngerti nggak lu? Udah baca Bu. Kalau sampean sudah ketemu ya di Google istilah anak Allah dalam Perjanjian Baru, sebutkan Udah Yunaninya, nanti kita bahas gitu. Kalau saya sudah baca, Mas, gitu maksudnya. Gini loh Pak Ustadz, jangankan dia ya, pendeta atau pastor mereka aja nggak pernah ada yang apal dengan kitab dia, apalagi dia. Fitnah itu Bu. Pak. Fitnah coba aku tunjukkan. Ada semua kalian pakai pastor. Kalau di Islam dari umur 5 tahun orang buta pun bisa apal Al-Quran, ngerti nggak kau? Tuhan, sok-sok kali kau ngomong. Ibu. Apa nggak tahu translatean? Kamu Artinya agama nggak tahu ya, Bu. translatean. Artinya nggak tahu ya Bu. Kamu jangan ngomong Itu agama artinya, kamu Bu. itu, kitabmu itu tidak punya original script, jadi tidak ada landasan. Mau salah mau enggak tuh nggak ada paduannya. Ada Bu. Original script manuskripnya ada, kamu Bu. itu Romawi punya, sementara Yesus itu orang apa? Kalau kami itu Arab, udah jelas. Original scriptnya ada di Museum London. Saya pernah lihat. Kamu mau? Mau saya ajak kamu ke tiket ke London? Bu, kita kan banyak orang. Aduh Tuhan, nggak malu loh kamu. Kamu bisa bahasa Inggris. Aku tahu siapa kamu, tapi aku nggak perlu. Sekarang ini tugas kamu cari skrip kamu yang asli, ada nggak? Sampai hari ini aja masih tahu saya, Bu. diributin loh. Trisem, of course I know you. Kamu orang, saya tahu siapa, keturunan apa kamu, saya tahu. Turunan apa ya Bu? Keturunan manusia. Sebentar. Dinda Naja. Di dalam kitab mereka itu misalnya kita ambil dalam Lukas 32 atau 35 itu disebut, terjemahannya memang dikatakan situ anak Allah ya. Tetapi kalau kita melihat daripada original teks kitab mereka itu merujuk kepada kata huios. Ini udah sering saya bahas dengan Demian yang menurut dia belajar Ibrani, Aramaik dan juga Ibrani dan Yunani. Nah, ketika kita merujuk kepada kata huios, ternyata itu lebih cocok diterjemahkan dengan terjemahan yang sesuai dengan konsep Yesus, yaitu dia adalah pengikut theos, artinya pengikut Tuhan atau sahabat Tuhan. Kalau Atau diartikan orang yang pengikut, intim. Bang, saya setuju, Bang. Iya. Kalau Jadi bukan anak itu kan rujuknya itu, Bang. Apa adalah keturunan ahli waris nanti gitu. larinya Emangnya- ke Helenisme, polytheism. Betul. Dor gitu. Tapi di Indonesia ketawa ya. digunakan kata Maaf ya. anak yang dan pengikut atau sahabat. Itu lebih tepat diberikan kepada kata huios yang melekat kepada Yesus. Karena kalau ajaran Samawi, ajaran para nabi itu tidak mengenal anak Tuhan, tapi dikenal sebagai utusan Tuhan atau pengikut Tuhan atau orang-orang saleh. Ya, kalau di dalam bahasa Ibrani orang-orang yang salah, orang yang dekat, intim
kepada Tuhannya. Begitu. Jadi Yesus itu lebih cocok dikatakan pengikut Tuhan. Ayo. Makanya setiap perkataan Tuhan dia ikuti. Makanya dikatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Yohanes 12 nomor 49. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku hakimi adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku. Berarti dia betul, dia adalah pengikut Tuhan. Nah, di Yohanes 8:54 juga gitu, Bang. Bahwa semua kemuliaan yang ada pada diriku itu datangnya dari Bapa Allah. Aku sama sekali bukan orang yang mulia, kata Yesus. Sebagaimana kalian berkata, Tuhan Bapa adalah Allah kami, kata Yesus. Yesus punya Allah, guys. Gitu loh. Jadi kalau anak Allah dari huios itu diartikan anak Allah, maka harus ada ahli waris nanti. Harus ada cucu Tuhan. Kalau sudah ada cucu Tuhan, maka juga harus ada mertua Tuhan. Kalau diartikan pengikut, baru gol gitu. Dor. Oke, sedikit saya tambahkan ya. Nah, kalau misalnya dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, dalam arti kata Yesus pada sisi kemanusiaannya itu adalah anak Tuhan, dan sisi keilahiannya itu adalah Tuhan itu sendiri, maka saya katakan Maria pun demikian, Yakobus pun demikian, saudara-saudara Yesus juga demikian adanya. Artinya pada diri Maria itu ada sisi keilahian dan ada sisi kemanusiaan. Sisi keilahiannya adalah dia bisa kemudian melahirkan manusia. Yakobus, sisi ketuhanan Yakobus yang adalah saudara Yesus adalah bahwa dia memiliki saudara Tuhan. Karena dia memiliki saudara bernama Yesus yang pada dirinya ada sisi keilahian, maka Yakobus memiliki saudara yang memiliki sisi keilahian Tuhan. Contoh, saya punya saudara ibu Kapolda. Maka saya memiliki adik dari ibu saya seorang Kapolda. Berarti Yakobus memiliki adik yang punya sisi keilahian. Dengan kata lain, ketika orang bertanya, siapa Yakobus itu? Yakobus adalah saudara Tuhan yang pernah menjelma menjadi manusia. Siapa Maria itu? Maria adalah ibu Tuhan yang pernah menjelma menjadi manusia. Maka apakah ini masih cocok diajarkan bahwa ini adalah ajaran samawi? Ini adalah ajaran para nabi. Tuhan punya keturunan. Tuhan punya masa di mana Tuhan itu berkembang biak. Jadi gini teman-teman, kemarin itu sempat saya dengarkan Sofiatul menghujat Allah, menghujat Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam bicara pada masa bayi. Nah, dia tertawa karena Nabi Isa bicara pada saat bayi ketika ibunya dituduh. Ibunya dituduh sebagai pesina. Lalu kemudian Maryam berkatakan, silakan tanya kepada dikatakan bahwasanya ini bukan anak haram, ini anak zina. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dalam ayunan itu berbicara, aku adalah seorang nabi, aku akan diberi kitab Injil, dan aku ini hanyalah seorang nabi. Sofiatul hujat itu dinistakan itu seakan-akan bahwa manusia bayi nggak bisa bicara. Artinya terima kasih. Artinya dengan kata lain bahwasanya Tuhannya Tuhannya dia yang pernah jadi bayi, itu sejak kapan dia menjadi Tuhan? Apakah nanti ketika usia 29 atau pada saat dia masih bayi sudah Tuhan memang? Kalau pada masa bayi dia sudah Tuhan, berarti mutlak dia harus bicara pada masa bayi. Tapi kok jadi nabi kok dia heran gitu loh. Silakan Dokter, silakan. Yang aneh begini, kalau memang dia menjelma, turun ke dunia ini misalnya, dan dia nggak perlu makan dan minum, dan dia nggak akan merasa lapar kalau 40 hari dia puasa. Iya, gitu loh, karena kan dia Tuhan, nggak perlu dia nggak perlu memerlukan makanan, orang dia segalanya. Nah, kita lihat dari ceritanya kan dia lapar setelah puasa 40 hari, gitu-gitu loh, aduh. Nah, harusnya kan dia berpikir. Di sini kita kedatangan Ukhti, kita kedatangan seorang nabinya teman-teman Kristen, mungkin bisa dinaikkan. Ukhti Susi. Ya. Kayaknya dia mau jualan sayur lontong di sini. Salam kenal ya, Ukhti Madam.
Oh Salam iya, kenal kita. salam kenal. Saya selalu ngikutin, Iya. tapi saya biasanya komen di YouTube-nya Ustadz Zul. Makasih. Iya. Susi diperhatikan dong komaknya, jangan sampai Nusi yang memasak. Nah ini nabinya teman-teman kita sebelah nih. Enggak, saya dulu. hostnya kayaknya sembari pesta, jadi naruh handphone di rumah, live sendiri, jangan perhatikan yang mau yang nggak ngomong turunin gitu. Enggak, Jadi hidupnya itu masalahnya kondusif gini Bang ini. Luga. Masalahnya Bang Luga, udah kau kirim duit itu 5 juta Enggak, Luga. tadi kan itu Luga, kau usah ngomong dulu kau, mana janji kau Luga. Luga, udah kau kirim sama Uni 3 juta 5 juta untuk aku. Mana dia? Ngomong aja kau Luga. Terus belum kan lagi bagus dulu. Banyak cerita kau, najis aku. Kau bilang kau mau Wah, ngirim 5 juta kau kirim Ya, untuk aku, 3 juta untuk Uni, mana? Bohong aja kau. Kau bilang kau nabi pembohong kau ternyata. Pedagang sayur lontong punya utang. Malu-maluin aja Bang Luga. Bohong kau Luga. Kan syaratnya dibaptis. Kan udah aku bilang kalau Kan kau saya bilang kalau transfer, dibaptis. kalau kau transfer duit itu udah gitu kau ada foto sama Yesus berpelukan, aku mau kau baptis, mau kau apain pun aku mau. Tapi kau foto dulu sama Yesus. Udah gitu kau berpelukan sama Yesus, udah gitu kau turun, kau kasih fotonya sama aku, langsung aku kau mau kau baptis, mau kau apain mau aku. Mau bahas apa tadi ini? Menarik juga. Kau janji kau 5 juta 3 juta aja nggak kau siap-siapkan lo Luga, katanya kau nabi macam mana? Terima kasih Mbak Susi udah dinaikin. Silakan mau diskusi sama Ustadz Zuma. Dalam caranya dibaptis, enak aja minta 5 juta dibaptis. Lah tadi kau bilang kau gampang itu, dibaptis tuh gampang, kira geleng tuh Luga. Udah diam dulu lah Mbak, aku mau dialog ini bukan mau gosip, udah diam dulu lah. Suka hati aku loh, kok kau pula ngatur-ngatur aku. Ya coba dialog Siapa aja kau, sama Luga? Uhti Madam ini Bang Luga. Saya mau nyimak. Siapa? Banyak kali cerita kau ngaku-ngaku banyak Oh duit jadi kau, gampang aku lawan si gitu. Madam aja ya, aku cuci dulu. Nggak usah Luga, kau kasih tahu aja apa yang kau janjikan sama kami itu. Ayo Madam, ditanya. Kau cuci, nggak usah kau rinsu kepala kau dulu, kasih kaporit kalau perlu. Bukan prank, kalau kau mau dibaptis kasih duit. Banyak kali Aku kan cerita ngomong kau. sama ini, kau ikut-ikutan. Kau bilang pula kau udah ke surga segala macam. Kau pikir kami ini anak kecil, cerita majalah-majalah bobo kau pikir. Jadi Kau kok mimpi, yang mau kalau digulung kau siapa mimpi, nih? Yang mau kalau kau digulung mau Ustadz mimpi, apa si Madam? Tolong. Luga, kau kalau mau cerita itu yang agak masuk akal dikit lah Luga. Nggak apa-apa sih kau jadi pendeta, nggak apa-apa. Tapi janganlah kau bilang kau ke surga udah gini, udah gitu, udah gini. Alamak jang Nah ini cerita mimpi itu tau kau. dulu. Cerita Yang mau mimpi. saya lawan Juma apa Madam? Nggak perlu kau lawan-lawan. Teman-teman yang mau saya Udah lawan jelas. Juma apa si Madam nih? Luga, nggak perlu Luga. Udah tahu kami track record kau dari kau dulu sampai hari ini udah tahu kami, ya kan? Kau lihat aja hidup kau 2 tahun ke depan. Insya Allah kau 2 tahun ke depan mualaf kau. Wah, parah ini. Waduh, Kau lihat 2 tahun lagi hidup kau. Kok bisa yakin gitu? Maden, ya nih. Ya kau lihat aja nanti 2 tahun ke depan. Percayalah. Saya nggak percaya. Ya udah, nanti setelah 2 tahun kau ingatkan ini akun aku. 2 tahun mendatang, kau tanya sama aku lagi kalau nggak benar. Enggak, sebenarnya yang mau dibanting siapa sih sebenarnya? Juma apa kamu? Kalau mau kamu beneran kamu diam. Si Jumanya diam. Luga, nggak perlu kau banting-banting. Dari dulu sampai hari ini kitabmu aja nggak ada original skripnya. Nggak usah ngomong gede kau, jangan pakai kacamata kuda. Pergi kau ke London sana, kau cari sana coba. Udah ngomongnya gantian ya. Udah pergi aku ke London lu dah. Ya. Iya ngomongnya gantian, jangan kau kayak tukang sayur ngomongnya gantian. Bukannya kau tukang sayur. Lah, gua yang mempopulerkan lu tukang sayur itu gua sih. Itu ide-ide dari gua, perkataan jangan ditiru-tiru. Ayo, apa yang dibahas?
Gimana ya, giliran gua naik pada diem, tapi giliran gua di bawah pada ngerocos. Takut ya, mentalnya udah nggak ada. Spiritnya Aduh, jinnya Luga, dipasang. cerita kau udah pernah ke surga aja membuat aku capek ngomong sama kau, tau kok? Kayak anak kecil. Gak ada Kau buktikan intelektualnya. kalau aku belum pernah ke Malas surga. aku bicara sama kau. Kamunya Ke surga kau bilang, membuktikan, jangan cuma modal congoran kau, jangan kau besar-besarkan. Buktikan dulu apa datanya, apa buktinya. Di ajaran kau, Ya. musuhmu itu sayangi. Sekarang kau bilang congor, buset. Tidak pernah kau ikuti ajaran kau itu. Lagak kau ngomong kau jadi nabi. Malu kau perlu kaca kau. Perlu kaca kau. Kamu jadi curhat. Kau perlu kaca. Aku bukan pacarmu. Kau nggak kukirimkan kaca itu ke muka kau. Kita di sini debat, bukan jadi curhat, bukan saran konsultasi, bukan. Dialog, doktrin. Nggak malu kau ngomong kayak gitu, ha? Bilang udah masuk ke, udah ke aku bukan surga. Ada mercy. Kau pikir Ya kau cerita kau itu buktikan kalau itu bohong. Jangan cuma mulut kau aja yang panjang. Buktikan, Bang, ini bohong, Bang. Saya buktinya mana? Saya udah sering ke surga dan kau ternyata tahu nggak kalau ngomong Begitu, ngomong jangan tuh kau cuma- bisa, kalau ngomong kau mau setinggi gunung pun bisa. Kalau ngomong kau buktikan dulu mana kau pernah bukti kau ke surga. Nggak usah aku, kalau aku aku nggak deklar apa-apa, kau yang Nabimu mendeklar. kan sudah Sekarang bukti meninggal. kamu mana? Dengerin ya. Bukti Nabimu kamu kan mana? sudah mati. Itulah Luga, bukti bahwa saya ke Luga, surga. Buktinya diam lagi dulu udah meninggal. kau kan bilang kau udah ke surga. Bukti kau mana? Kalau cuman ngomong, aku pun bisa bilang, oh aku tuh princess di suatu negara. Buktinya, buktikan kau udah kemana. Nggak Ya usah kau kau pun nggak bisa ngoceh-ngoceh. membuktikan kalau saya nggak pernah ke surga. Aku tidak Kau pun nggak bisa membuktikan kan? Aku nggak mendeklarasi. Kau yang deklarasi. Sekarang Iya. buktikan omongan kau itu. Ngerti nggak kau? Paham nggak kau bahasa Indonesia? Ya ngomongnya gantian, Udin, Butet, ngomongnya gantian, jangan Kau yang ngomong terus ucok. kau. Banyak kali gantian. ngomongan kau, Cok. Mimpi kau mau jadi raja ya? Mimpi jadi raja kau. Ngomong mulu. ODGJ kau. Udahlah, janganlah. Cuma diturunin nih anak saya. Lu aja deh. Ini Kau yang kasihan kuota diturunin, habis. nggak penting kau. Kuota habis, Nabi kok kuota habis. Malu kau Ini sikit. ngomong terus. Nabi Begini, kok kalau kuota ada habis. orang ke surga. Perlu kuota kau, biar ku kirim kau kuota berapa? Gak usah. Banyak kuota saya. Jadi So gini. kau ngasih kalau uang, ada orang kalau ke nggak ada surga. uang, ku kasih kau Luga berapa kau perlu uang? Biar ku kasih kau uang. Gak usah, aku orang kaya. Aku lebih kaya dari kau. Nggak usah ngomong. Udah diam. Ya kan? Kasihan kali kau Kan Luga. kamu- Kalau nggak kasih tiket kau ya, mau nggak kau? Aku lebih kaya dari kau, Butet. Ya, nggak usah sok-sok kaya kau sama aku. Kau Gak ada cuma papanya kau mencari bulus kau, makanya kau ngomong-ngomong nggak karuan kayak gini toh kau. Jadi 20 orang, berarti. 20 orang datang di YouTube debat kau itu, nggak ada orang yang datang. Siapa yang nanggung? Rugi. Duh, udah lalu Lah, tapi kan selesaikanlah cerita kau itu. yang boleh nonton kan di expose sama kalian. Capek kali aku dengerin kau. Gua aja ngomong di sini pasti direkam sama JCC. Ya tadi kan, karena gua ngomong di sini pasti direkam di mana-mana. Nah, besok gua tinggal ngecek di YouTube udah tampil semua video gua. Itu Karena kalau gua ngomong. orang Kalau lu, terlucu, siapa orang yang mau terlucu nampilin abad gitu? 2020. Kau pikir aku nggak perlu ditampilin? Aku dari keluarga Iya, karena yang dihadapin juga orang-orang yang mau Sudah masuk neraka terkenal, kayak lu gitu. nggak Gua lucu perlu. aja orang yang dihadapin juga mau masuk neraka kok. Tuhan kok mati lu Nabi Muhammad udah meninggal. Yesus Luga, naik ke surga. kalau Kau tahu Nabi- diri, kau tahu malu. Kalau Nabi meninggal wajar karena dia manusia. Tapi kalau Tuhan meninggal, cobalah pakai otak. Makanya dulu jangan yang kau paling- bilang Muhammad lebih besar dari Yesus. Jangan kau Carilah mimpi. pakai otak. Nabimu Luga. kan sudah meninggal. Luga, Jangan kau bilang, Bang, berpikir Muhammad lebih kau. besar dari Yesus. Itu kau tahu diri. Tidak ada yang pernah bilang begitu bahwa kami Tuh mencintai kan udah lemah Yesus. kan. Giliran Bahwa tadi- kami mencintai Yesus, bahwa kami Gua adalah bilang Nabi kami meninggal, langsung kami lemas. lebih Yesus daripada orang Kristen. Paham kau? Kau aja nggak sunat, kau aja makan babi. Padahal Tuhan kamu Kau tidak melakukan itu. pembohong, kau anak bis. Kau tuh pembohong kau. Tuhan kamu Kau banyak tidak bohongnya kau. Bentar lagi gua mau masuk ikuti? neraka kau. Ya nggak apa-apa kalau Tuhan aku Bohong mau kali masukin aku, yang kau. penting kau Nabimu itu. juga udah meninggal kok. Iya, udah Kau meninggal, mewakili dia orang meninggal ya di manusia. sini ngomong ya.
Orang dia manusia. Kalau orang udah meninggal nggak usah dibahas. Kalau Bahas. manusia meninggal itu wajar, coy. Iya makanya kalau manusia jangan anggap dia lebih tinggi dari Tapi Yesus. kalau Tuhan itu meninggal, Yesus aja udah naik ke sorga itu kok, jangan namanya kau elu mengatakan yang Bang on. Muhammad lebih besar dari Yesus. Jangan kau mimpi. Oh, kau yang mimpi, Tuhan kok mati. Nabi muda meninggal. Luga, itu fakta. Luga, bagaimana Bukan mungkin oh, itu Tuhan fakta. kau aja tidak bisa Tuhan kau aja tidak bisa membela, tidak bisa menolong dirinya sendiri waktu digantung. Cerita kau mau Yesus kau tuh paling hebat. Dia aja nggak bisa. Pada waktu dia bangkit, pada waktu tidak dia bisa bangkit, dia membantu dan menolong dirinya kenapa sendiri. kau Makanya tangkap dia dia? metong, paham nggak kau? Dia Paham nggak kau dia? pada Dia sendiri tidak bisa menolong dirinya. yang Mau teriak-teriak kenapa kau sampai kau mati, sampai kau angkat sampai dia itu? muntah pun kau nggak bisa kau bantah Kenapa bahwa muncul Tuhan kau itu kau nggak mati. menyuruh? Paham nggak kau? Dasar bodoh kok ODGJ. Udah. Sabar. Udah. Oke. Rame berkata-katanya. Oke, rame banget ya. Iya dong rame. Ya, kita nggak dikasih waktu untuk berbicara. Dari tadi mereka berdebat ini. Untuk Zulfikar, Naja Media Medami Efraim Shalom. Bang Efrem Ononiha ini Kristen Islam? Saya Kristen, Bu. Kristen. Silakan. Sebenarnya ya, Bapak-bapak, kalian harus paham ya, Islam itu adalah agama yang di luar Kristen yang sangat mencintai Yesus dan memberikan tempat spesial kepada mama, kepada ibunya. Jadi kalian harus tahu bahwa Nabi, sedangkan seorang Judais aja tidak menerima Yesus sebagai apapun, dia nggak nerima. Tapi di kami, Pak, saya pribadi, Pak, saya sangat sayang dengan Yesus. Tapi tidak sebagai Tuhan. Haleluya, puji Tuhan deh, puji Tuhan. Tidak sebagai Tuhan, tapi sebagai Nabi. Nah, kalau Anda ngomong begitu, Anda berarti tidak pernah membaca kitab kami, ya. Kalau Anda tidak pernah percaya, ya. Oke, Kalau Anda, kamu jangan kayak anak-anak ya. Nanti kamu saya seperti si Luga lagi saya buat, ya. Jadi kalau Anda sudah tidak ada Tuhan, kami tidak mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan. Kami percaya dia sebagai Nabi, karena makanya dia meninggal ya. Jalan kebenaran dan hidup, ya das. Ya kamu Begini, sampai pada Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. udah nggak usah firman banyak itu ngomong bersama-sama dengan kamu, Allah. nggak usah banyak ngomong. Tidak ada Yesus berkata aku Tuhan sembahlah aku, Lagi tidak nih, ada. Bu, kita Itu kan menerima. cuma opini Kalau saya kalian tunjukin aja. Ada perkataan yang sudah bukan Bang kan? penjuang Sudah kebenaran. diam dulu kamu, perkataan yang biar dia bukan ngomong Tuhan. dulu Bapak ini. Kamu anak kecil, diam. Madam, sabar ya. Anak Pak, kecil. Dikasih waktu dulu, Bu. Soalnya kalau Nah, Ibu karena yang itu ngomong teman yang satu lagi ngoceh terus, Pak. Bapak jangan melarang saya. Suruh teman Anda diam juga. Iya, Bu. Dari tadi juga Oke, saya siap. perhatikan Ibu ini nggak mau kalah dalam soal. Ya nggak mau kalah karena orang berbicara saya bicara. Kalau dia mau diam, saya diam juga gitu Kalau loh. Ibu menyampaikan tadi Yesus percaya dan sebagainya. Kan tadi saya lagi ngomong, Pak. Saya lagi ngomong, dia ngoceh-ngoceh terus. Iya, Anda harusnya kalau Anda orang baik, Anda bilang, "Dek, diam dulu. Ibu ini lagi ngomong." Ya, gitu loh. kan saya udah Jangan sampaikan. kalau saya sekarang Pejuang ngomong Anda bilang bla bla kebenaran. bla bla, tapi Anda tidak larang teman Anda itu untuk Pejuang diam gitu kebenaran loh. kan udah mute itu, Bu. Udah kan? Setelah teriak begini saya baru kalian ikutin gitu loh. Begitu, Bu. Jadi saya senang, Bu, Ibu percaya Yesus sebagai Nabi, walaupun Ibu nggak percaya sebagai Tuhan. Ya tidak menjadi masalah bagi kami sih. Mau bagaimanapun juga, ya iman kami tetap iman kami. Ada ya, saya bingung ini. Ya. Jadi kalau Ibu menyampaikan tadi kok Tuhan mati, dia tidak mati, Bu. Ya, dalam pemahaman mungkin di agama lain ya Yesus itu mati, tetapi di kami itu tidak mati, Bu. Ya secara manusia dia mati karena dia 100% manusia, tapi dia bangkit lagi di hari yang ketiga. Dan ini mengalahkan semua para nabi terdahulu. Jadi tidak Begini ada Pak, nabi, kalau Anda
Kalau Anda bercerita secara iman, Pak, secara iman memang benar. Bapak kan mengimani seperti itu. Ya wajar Ya. Anda berbicara seperti itu, ya karena Bapak mengimanin ya. Tapi bagi kita yang berbicara secara konsep Tuhan, Pak, Tuhan itu tidak mungkin mati karena Dia Maha Kuasa. Kalau seorang Tuhan dan mempunyai sifatnya Maha Kuasa, tidak mungkin kalau Dia mati terpatahkan, Pak. Jangankan 3 hari apa 2 hari, 1 jam aja dia mati terpatahkan maha kuasanya. Di situ saya berbicara seperti itu. Jadi kalau secara iman, Pak, nggak ada masalah sih. Anda mau ada orang menyembah sebuah keris misalnya, ya itu urusan dia ya kan. Kita tidak bisa. Itu kan keimanan dia. Tapi sekarang kan kita bicara sebuah konsep Tuhan gitu loh. Kalau secara iman saya paham gitu loh. Saya menghargai itu. Selamat sore Bu Susi. Tapi gini Bu, kalau soal Selamat sore ini- semuanya. Selamat sore Pak. Oke. Kalau Sebentar, soal mengenai ketuhanan itu sudah tertulis dalam kitab kita. Iya. Oke, saya bicara sebentar dulu Pak Efraim. Jadi Boleh? untuk mempelajari satu ayat, nggak boleh satu-satu ini. Tapi harus seluruh urutan kitab itu harus dipelajari. Jadi kan itu semua udah dinubuatkan Bu. Itu dalam bentuk karya keselamatan. Allah menyelamatkan manusia itu dia harus turun ke dunia mengambil rupa sebagai manusia karena karena manusia itu berurusan dengan Allah. Kenapa? Karena dosa-dosa tadi. Nah, untuk menyelamatkan mereka keluar dari dosa, ya hidup mereka tidak mati di dalam maut. Jadi Yesus Allah harus turun ke dunia dan mengambil rupa sebagai manusia. Oke, sebentar saya Karena dia bicara dulu, berurusan Pak kepada Efraim. kita. Itu siapa yang ngomong ya? Ya, silakan. Oke, jadi Itu Bang gini, Jek, Bang Jek. Madame Yani, jadi kita nggak usah ribut-ribut ya kan? Enggak, ini Kalau orangnya kalian- mana ya? Kok nggak saya lihat ya? Oh, Bang Zek ini siapa? Oh, saya Bang Jack. Oke, yang satu lagi tadi siapa itu? Bang Efraim. Oke. Saya. Oke. Saya udah biasa kok di room ini. Jadi gini, kita nggak usah ribut-ribut, nggak usah terlihat menghina gitu. Jadi gini, intinya kenapa kami percaya Yesus adalah Tuhan? Pertama, kalau ada nabi atau manusia di dunia ini, tunjukkan ke saya sewaktu lahir datang malaikat dan bala tentara dari surga menyembah. Kalau ada, tunjukkan ke saya. Itu yang pertama. Kedua, sewaktu Yesus dihadapkan ke mahkamah agama, terus Imam Kayafas adalah kepala daripada Farisi bertanya kepada Yesus, apakah kamu anak Allah? Dan di situ Yesus berkata, sesuai dengan ini. Akhirnya Imam Kayafas, seorang Farisi, dia langsung marah besar karena itu adalah penghinaan dan penghujatan. Jadi artinya makanya Imam Kayafas pada itu berkata, kita tidak perlu lagi saksi. Ini adalah saksi bahwa dia telah menghina, menghujat Allah yang maha besar. Gitu. Jadi sekarang saya tanya, tidak ada satupun murid Yesus yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada. Coba tunjukkan siapa yang percaya. Terus kenapa mereka percaya? Setelah Yesus bangkit, naik ke surga, turunlah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menguasai pikiran mereka, baru mereka mengerti. Jadi sebagai manusia, memang nggak bakalan percaya. Ya nggak mungkin lah. Masa Tuhan jadi manusia? Tapi kalau sudah rencana Tuhan, dan Tuhan punya misi, kita nggak bisa menolak. Gitu loh. Jadi kalau ada yang menolak, ya terserah. Sekarang kan kita udah diberi ini keselamatan. Tapi kalau ada yang nggak mau terima, ya silakan. Kan monggo, nggak apa-apa kok. Kan semuanya kan ada konsekuensinya. Jadi kami Yesus pun nggak memaksa. Harus percaya. Di ayat mana, Bang? Ya, di ayat mana Yesus merencanakan bahwa dia akan mati di salib untuk menebus dosa? Jadi gini Pak, terus sebentar Pak ya, tidak perlu kita berdebat.
Karena iman kami ini kan Enggak. dengar dulu Pak. Keimanan jenengan kan di dalam Dengar dulu, Pak. Bible. Gini Pak, sampai kiamat pun Di kita dalam berdebat. Bible ada nggak ayat yang menerangkan bahwa Tuhan akan nuzul, akan menebus dosa semua umat dengan Dengar disalib? dulu Pak. Pak dijawab aja Pak, itu kan simpel sekali pertanyaannya. Di kitab mana gitu loh, kan gampang Pak pertanyaannya. Gini, sebentar. Kita mau berdebat sampai kiamat pun kalian tidak bakalan mau menerima. Karena tujuan kalian itu bukan untuk mendapatkan kebenaran. Kalian itu Ya, hanya betul. untuk Oh pembenaran, salah gitu loh. Bapak, salah. Kita berbicara, kita berbicara berdasarkan kitab Anda sendiri. Kita tidak keluar dari konsep kitab Anda. Kita nanti tinggal menunggu pembuktian di akhir zaman. Titik, selesai. Iya, betul. Udah selesai. Pembuktian akhir zaman. Berarti sejauh ini iman Anda itu Gini, nggak gini. ada dalilnya berarti. Kalau kalian nanti Kalau perkataan Yesus, makanya diminta mana perkataan Ya, Yesus. nanti kalian berdebat lagi. Yang jadi hakim nanti adalah perkataan Yesus. Iya, Nah, nanti kalian berdebatlah dengan coba mana perkataan Yesus? Satu ayat kalau dicomot nggak masuk akal Pak Judi. Jadi kan saya bilang jadi gini, karena untuk begini Bang, Karena Kristen digabung pun tidak akan pernah Anda temukan data itu. Meski kitab dua kitab ini Anda blender, Anda campur sirup, Anda minum, Anda tidak temukan data itu, Pak. kan udah saya bilang sampai kiamat pun kami jelasin pun kalian nggak bakal. Politeisme sementara kami beriman kepada kitab. Gitu loh, Pak. Sekarang saya tanya Bang, Enggak, masih berpikir kita, oh iya ya orang di kitabnya ada gitu ya, masih masuk akal. Lah ya kan Pak gitu. Oke, Tapi aku kalau tidak bertanya. ada di kitab Betul, Anda, betul. boleh saya sebagai bertanya dengan landasannya Ustaz Juma? apa gitu loh. Oke, boleh saya bertanya sama Ustaz Juma? Ya, silakan, silakan. Saya orang Jadi Kristen gini, ini ya, gini. ditanya malah nanya balik gitu loh. Gini, Ustaz Juma. Iya. Menurut Anda, katanya Betul. Taurat, Zabur, dan Injil, betul atau tidak? Iya. Oke, saya bertanya. Ini anggaplah saya murid. Saya muridmu ya. Anda guru saya. Oke. Sebagai murid bolehlah bertanya. Namanya guru kan lebih hebat ya kan. Sekarang saya tanya, apa Yang datang mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub? Yes, saya percaya. Tapi kalau yang Anda anggap yang mati di atas tiang salib itu adalah Yesus, adalah anak Maryam, saya tidak percaya. Betul, setuju. terserah. Oke, nggak masalah buat saya, nggak masalah. Iya. Saya gini, oke, dia agak misterius dan menarik untuk kita bahas. Boleh nggak kita Anda itu Iya. kan kitab yang sangat sempurna. Boleh nggak saya tanya, kira-kira Nabi Iya. Isa ini bangsa Israel atau bangsa lain? Bangsa Israel itu jelas. Oke, bagus, Nabi bagus, Isa itu dari keturunan Ishak, Nabi Oke, Ishak. karena saya percaya kitab Anda itu punya ganjilan, keanehan gitu. Boleh tahu nggak di mana lahir Nabi Isa? Kalau yang dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, dia itu lahirnya jelas di Yerusalem. Nah, coba tunjukkan ya mana dia menurut kitab Anda. Ya, saya tanya, Lalu kemudian kalau mana Pak Bani yang saya Israel? tanyakan lahirnya di mana, itu aja dulu. Lahirnya apakah Tidak di dikatakan dia lahir di kota mana, tapi dikatakan dia adalah sosok nabi yang datang kepada Bani Israel. Karena gini loh, soal aneh buat saya, sedangkan baginda Rasulullah itu lahirnya di Mekah. Masa Nabi Iya. Isa nggak bisa kalian lahir disebutkan? Buat saya agak bingung sayanya. Yang saya tanyakan Karena lahirnya di mana? Al-Quran itu bukan buku biografi seperti kitab kalian, buku biografi tapi cacat permanen. Loh,
katanya ini kita penyempurna, gimana sih? Lebih Yang disempurnakan bukan buku biografi. Kalau Anda menilai dari sisi kelahiran seseorang lantas dikatakan penyempurna, maka ibunya lebih pantas dituliskan di Al-Quran, silsilah bapaknya lebih pantas. Oke lah, udah kita lewatkan dulu. Yang kedua, Nabi Isa ini di zamannya Yesus atau di zamannya Musa? Enggak dong, jelas datang kepada Bani Israel setelah Nabi Musa. Oh, berarti di zamannya Yesus. Apa gimana? Di abad pertama, di Masehi sebelum Abad pertama. Berarti zamannya Yesus ya. Oke. Sekarang saya mau tanya, katanya ya Nabi Isa ini tidak disalibkan. Kenapa Nabi Isa ini mau disalibkan? Ada apa masalahnya? Karena ini misterius gitu loh. Iya. Jadi dia jelas tidak disalibkan. Yang disalibkan ada masalah apa Nabi Isa ini mau disalibkan? Ada masalah apa gitu? Karena ini buat saya sih agak ini, anggaplah saya belajar sama guru dia saya mau disalibkan itu salah satu unsur sehingga dia mau disalibkan karena dia memberitakan akan datang sosok Nabi yang sama seperti Musa di luar dari Bani Israel. Ada tertulis di kitab Anda? Iya, tertulis, dia menyampaikan bahwa ini Rasulullah musaddiqal lima, dikatakan bahwasanya aku ini adalah utusan Allah kepadamu yang diberikan kitab Injil dan kemudian memberitakan akan datangnya sosok Nabi bernama Ahmad. Marah Bani Israel, murka Bani Israel. Tertulisnya di mana? Coba. Bang Juma, aku turun dulu ya, maghrib di sini. Pak Ustadz Najam, saya turun dulu ya. Iya. Makasih ya, Waalaikumsalam. Nanti gabung lagi ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya murid kan banyak bertanya nih, karena sang guru ini kan orangnya cerdas dan pintar. Yang saya tanyakan dulu, sang Nabi Isa ini katanya dia mau turun, datang lagi mau membunuh Dajjal, membunuh babi, mematakan salib. Yang saya tanyakan, apa urgensinya dia datang ke bumi ini hanya untuk membunuh babi? Memang babi karena menggigit dia apa gimana? Coba dijelaskan. Untuk menyatakan kepada orang-orang lemah akal bahwa babi itu haram dari sejak diturunkan wahyu kepada para nabi, itu haram dan tidak pernah dihalalkan. Alasannya gitu ya? Oh iya. Oh, jelas itu. Jadi binatang-binatang lain nggak haram juga, enggak? Yang dikatakan di dalam Al-Quran itu ya dia membunuh babi, mematahkan salib, membunuh Dajjal. Iya. Jadi di dalam hadis Bang ya? Iya, dalam hadis. Iya. Jadi karena buat saya sangat misterius. Jadi di dalam Al-Quran itu Bang Jack ya, dalam Al-Quran itu sudah disebutkan gini. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 61 contohnya. Wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha. Dan sesungguhnya Isa alaihi salam itu benar-benar menjadi pertanda tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Nah, turunnya Nabi Isa sebelum hari kiamat itu menjadi pertanda kiamat sudah dekat. Nah, ini bukan hanya di dalam Al-Quran, bahkan Rasulullah SAW sendiri juga bersabda melalui surah Az-Zukhruf 61 tersebut, kata Rasulullah, hadhil ayah nuzulu Isa bin Maryam min qabli yaumil qiyamah. Surah Az-Zukhruf 61 kata Rasulullah menunjukkan bahwa Isa nanti akan turun sebelum hari kiamat. Nah, tugasnya Nabi Isa apa saja? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, la yushikanna an yanzala fikum ibnu Maryam hakaman adlan." Demi Allah, sungguh Isa akan turun di antara kalian menjadi hakim yang adil. Nah, apa tugasnya? Fayaksiras solib, dia akan mematahkan salib. Tidak akan pernah membenarkan kekristenan. Wayaktulal khinzir, membunuh babi. Wayadha'ul jizyah, menghilangkan hukum jizyah, menyelesaikan hukum jizyah. Wayafidul mal hatta la yakbaluhu ahadun. Nah, itu panjang sekali hadisnya itu. Yang ditanyakan apanya? Terima kasih guru-guru. Terus saya mau tanya juga Yesus kan dia disalibkan, ada saksinya, ada bukti-buktinya semua. Terus
katanya Nabi Isa tidak disalibkan tapi diserupakan. Boleh tahu nggak diserupakan dengan siapa ya? Karena ini agak misterius buat saya gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga agak bingung kenapa orang yang tidak ngerti apa-apa mengganti Nabi Isa. Dia kan apa nggak janggal agak aneh buat saya gitu loh. Apa nggak di mana keadilan Allah gitu? Coba dijelaskan. Iya, jadi ketika saudara mengatakan ganjal dan kemudian dia diserupakan, diserupakan bagi siapa? Diserupakan bagi dia yang menyalibkan. Jadi Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma salabu dikatakan wa ma katalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fi, mereka berselisih paham. Nah, jadi artinya ketika dikatakan Al-Quran mengatakan berselisih paham, poin ini aja sudah jelas. Anda harus pikirkan matang-matang nih. Alladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Mereka berselisih paham tentang orang yang kemudian terkait dengan orang yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Apakah mereka itu dibunuh, ya, atau yang dibunuh itu adalah Isa atau bukan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Kristen dan juga orang Yahudi ini berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus? Oke, jadi itu dulu poinnya, Bang. Berselisih enggak antara Yahudi dan Kristen? Jadi gini dulu, Bang, guru. Enggak, ini dulu poinnya. Berselisih enggak Yahudi dan Kristen terkait orang yang bernama Yesus ini? Saya jawab ya soal itu ya. Kalau Yahudi dengan Kristen ya berselisih soal itu, karena sebagian Yahudi itu tidak percaya bahwa yang disalibkan itu adalah yang dijanjikan, yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya 53 itu. Oke, nah, Al-Quran salah enggak mengatakan itu? Ya tidak, nggak salah. Kita juga nggak salah. Kalau orang Yahudi itu ya tidak semua percaya Yesus. Dan mereka juga bukan agama Kristen, mereka agama Yahudi sendiri yang berpegang pada Taurat. Yang yang Musa dapatkan di Gunung Sinai sampai sekarang. Ya, orang-orang Yahudi, sebagian orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Tetapi ya berarti benar Al-Quran ya kan mengatakan mereka ya berselisih menurut paham kalau menurut Bang Juli ya benar-benar aja. Itu kan agama Anda, itu kan kitab Anda. Gitu. Iya, tapi di dalam kitab Anda juga jelas di situ orang Yahudi dan Paulus juga berselisih paham tentang Yesus kok. Berselisih paham. Kan saya bilang tidak semua orang Yahudi itu tidak menerima keilahian Yesus, bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus, karena mereka tetap berpegang pada kitab mereka. Dan ada satu hal yang mereka pegang, bahwa akan datang yang akan menyelamatkan bangsa Yahudi itu. Tetapi kenyataannya ketika Yesus turun ke dunia, kan dia lahir di kandang domba. Nah, jadi tidak sesuai dengan kenyataan apa yang mereka harapkan, karena yang mereka harapkan itu adalah raja. Jadi seorang raja itu tidak lahir di kandang domba, tapi lahir mungkin di rumah mewah atau di kerajaan. Nah, itulah salah pemahaman sebenarnya. Makanya sebagian orang-orang Yahudi, ahli Farisi seperti Nikodemus, ketika berjumpa dengan Yesus, ia mengerti akan hal itu. Dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya ia datang pada malam itu. Nah, begitu. Kalau agama Islam menyatakan kitab kami yang paling benar, gini, ya silakan. Karena saya berpegang juga sih dengan kata Bang Jack tadi, bahwa penghakiman terakhirlah yang akan membuktikan siapa yang benar gitu. Kalau kita perdebatkan, ya buat apa? Karena di kita di sini juga tidak seluruhnya ya. Bang Julki mempelajari kitab kita dari Kejadian sampai Wahyu. Kita juga tidak terlalu mempelajari kitab orang Islam gitu. Iya. Semuanya lalu bagaimana dengan Oke, Ya, Bu Susi, silakan. oke. Nanti kita jaga ininya, roomnya Bu Susi. Ya, jadi artinya Lalu bagaimana dengan pernyataan Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 48 bahwa Yohanes perkataan berapa, Pak? Yesus Berapa Pak? Yohanes berapa Pak? Yohanes 12 nomor 48 bahwa perkataan Yesus itulah yang ketika dia datang kepada Bani Israel yang akan menjadi hakim nanti.
Nah, misalnya kalau Anda dihakimi nih, ceritanya nih, Anda dihakimi. Wahai saudara Efran, wahai saudara Bang Jack, siapa yang mengajarkan perkataan kepada saudara sehingga saudara itu menyembah Jadi gini, saya Bang selain Juma. daripada Tuhanku? Jadi gini Bang Juma, Begini, jadi kalau apa yang Anda jawab Bang Juma, kira-kira? Gini Bang Juma, kalau keyakinan kami Anda bahas itu nanti akan jadi perdebatan gitu loh, karena nanti Iya. kami tidak percaya, kami dihakimi. Kalau kami udah mempercayai Yesus sebagai Tuhan, ya buat apa lagi kami dihakimi gitu loh. Nggak ada itu. Jadi nanti kita jadi berdebat gini, yang kita bahas ini Nabi Isa ini yang agak buat saya agak misterius, penasaran saya gitu. Justru Anda ingin membahas Nabi Isa, saya juga ingin membahas Yesus. Karena Yesus menghakimi berdasarkan Anda ini kan perkataannya. guru, saya ini murid, mau bertanya bagaimana sih kan biar muridnya ini. Nah, sebagai guru Anda harus mendengarkan saya berarti. Iya. Saya gurumu ingin membahas Yesus. Kenapa situ yang mengatur gurumu? Kalau guru bertanya ke murid nanti kan udah salah ini. Jadi karena saya pengen tahu nih Nabi Isa ini, karena saya penasaran. Karena gini, tadi kan Nabi Isa ini kan tidak disalibkan, diangkat ke surga, terus diserupakan di orang lain. Ini muridnya Karena- saudara Edis kayaknya. Karena ini kitab Anda itu kan kitab yang paling banyak Jack, korbankan. Coba sampean sebagai Assalamualaikum murid. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. coba disebutkan dengan siapa diserupakan, karena ini kan sangat penting buat kami gitu loh, karena kasihan yang Oke, Bung. diserupakan ini. Bung, bukan kami yang menyalibnya. Kalau Anda ingin tahu dengan siapa dia diserupakan, tanya kepada sang penyalib. Karena Tuhan mengatakan, aku menyerupakan bagi mereka. Mereka di situ bukan saya, bukan umat Islam. Mereka di situ adalah tentara Romawi. Tanya coba kepada mereka. Kepada mirip siapa yang diserupakan Yesus itu kepada gini, kalian. Bang Juma, berarti yang menyalibkan ini kan orang Farisi Yahudi. Berarti mereka tertipu dong. Betul nggak? Seolah-olah Ya, yang itu jelas. disalibkan mereka itu Nabi Isa, berarti yang Makanya ternyata yang disalibkan itu bukan Nabi Isa, yang diserupkan ini orang lain, kan gitu, tertipu dong, bener nggak? Nah, buktinya di dalam kitab kalian memang demikian adanya. Bukan Yesus maksud anak Maria saya, yang disalib di kitab kalian. Dengar. Di kitab kalian di kitab bukan kami Yesus yang anak Maria yang disalib. Yang disalib itu adalah Yesus Barabas. Jadi gini. Makanya dikatakan Yesus anak Bapak, putra Bapak. Bentar kan udah saya bilang yang disalibkan itu kan Yesus, sudah ada buktinya, ada ininya. Ini kan Nabi Isa yang kita bahas, jangan Yesus. Nabi Isa ini kan diserupakan, berarti tidak disalibkan. Yang kami pertanyakan, yang diserupakan ini dengan siapa? Berarti ada yang diserupakan, berarti otomatis orang-orang yang menyalibkan ini tertipu, itu masalahnya gitu loh. Berarti kalau ada yang tertipu, berarti ada yang menipu. Gimana Anda itu? Anda salah, Bung. Orang-orang Yahudi itu gemar membunuh para nabi. Maka Tuhan kemudian mengangkat nabinya ke langit untuk menyelamatkan. Kok dikatakan penipu? Wah, Enggak, maksud saya gini, kan berarti kan orang Farisi, orang Yahudi itu kan mau menyalibkan Nabi Isa, tapi tiba-tiba mereka nggak tahu. Berarti mereka tertipu. Berarti yang disalibkan itu bukan Nabi Isa. Itu jadi buat saya ini kan sesuatu informasi kurang lengkap menurut saya. Kenapa? Ya, Karena nggak disebutkan. kalau dia merasa tertipu, ya itu ganjaran daripada perbuatan mereka. Kenapa juga Nabi mau dibunuh? Apa salahnya sang Nabi kok dibunuh? Jadi Anda ingin membela yang merasa tertipu itu? Enggak, Bang. Sekarang kalau diserupakan itu, siapa yang diserupakan kepada bukan Yesus membela, itu? dalam arti kita mengimani sesuatu itu kan harus jelas ininya, harus yang kami imani adalah Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan Nabi Isa oleh Allah kepada mereka. Gitu loh. Kami tidak mengimani. Iya. Justru para ulama kita ya, kalau kita buka di dalam kitab-kitab tafsir mengenai penafsiran wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, bahwa Nabi Isa tidak disalib, dia tidak dibunuh, itu para ulama kita sampai mengecek kepada kalangan Nasrani sendiri, mereka pun berselisih pendapat gitu loh. Jadi
pondasi Al-Quran itu menerangkan bahwa pertama, seorang nabi yang bernama Nabi Isa tidak disalib, Allah selamatkan. Nah, yang kedua, orang-orang yang mengatakan tersalibnya Isa itu adalah bohong. Karena di kalangan mereka sendiri ternyata masih berselisih pendapat. Nah, para ulama kita sudah mengecek kepada kalangan Nasrani sendiri, itu mereka berselisih pendapat memang. Apalagi orang Yahudi. Jadi wama qataluhu yakinan. Ayat setelahnya kan begitu bunyinya. Mereka benar-benar tidak yakin sebenarnya yang dibunuh itu Isa apa bukan. Ayat selanjutnya berbunyi begitu. Jadi seharusnya jenengan nanya ke orang Yahudi. Kamu yakin nggak yang disalib dulu itu Nabi Isa? Coba tanya. Di dalam kitab kita tidak tertulis. Mungkin yang dipelajari para ulama itu mungkin kitab Barnabas. Memang kitab Barnabas. Barnabas iya, bertanya kepada orang Nasrani, bukan bertanya kepada kita. Kalau bertanya kepada orang Nasrani yang benar-benar percaya kepada Yesus, yang disalibkan itu adalah Yesus. Mana? Pak, ada nggak orang Yahudi dalam perjanjian lama yang mengakui bahwa Yesus itu disalib kemudian untuk penebus dosa? Ada nggak? Nah, yang menulis surat itu semua kan orang murid-murid Yesus semua yang menulis itu mereka. Coba sebutkan ayatnya. Coba sebutkan ayatnya di mana di perjanjian lama disebutkan ya bahwa Yesus itu datang untuk disalib menebus dosa orang. Coba ayatnya sebutkan di mana? Saya cari. Jadi gini, Dor. Bang Naja Media. Dor. Itu di Yesaya itu semua. Jawab dulu. Jangan bernarasi, jawab dulu. Saya minta di perjanjian lama, kamu kan dari tadi nanya melulu. Saya nanya balik, kamu tidak mau. Yang perlu saya minta di perjanjian lama ada tulisan Yesus akan disalib untuk menebus dosa orang. Ayo, mana? Kalau kalian ini kan udah lama kan bertanya-tanya terus, sudah dijelasin. Tapi kan kalian ngeyel. Ternyata keimanan kalian memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kan dari awal kan udah saya bilang, nanti di akhir zaman nanti ada pembuktian. Jadi siapa yang ini kan gitu kan. Sekarang ya yang berarti keimanan kalian tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak tertulis di dalam perjanjian lama ya, sama sekali tidak ada tulisan bahwa Yesus akan mati di tiang salib untuk menebus dosanya. Kalian pun masih berselisih pendapat antara denom satu dengan denom yang lain. Berarti belum selesai konsep itu. Kenapa kok belum selesai? Karena memang ayatnya tidak ada. Hanya mengambil dari tafsir. Kalau penyaliban Yesus ini udah clear, udah selesai, udah finish. Ya, ayatnya mana? Ayatnya mana? Nggak ada masalah, udah banyak ayatnya. Yang perlu kita bahas ini Nabi Isa ini, karena Nabi Isa ini misterius gitu loh. Itu yang perlu kita bahas. Apa yang merasuki? Karena Nabi Isa ini kan diserupakan dengan siapa? Kalian nggak bisa jawab. Diserupakan dengan orang yang disalib. Diserupakan dengan orang yang disalib yang kemudian Anda sembah hari ini. Yang diselamatkan itu Nabi Isa, yang disalib itulah yang kalian tuhankan. Itu loh. Paham ya teman-teman? Nah begini, Yesus di dalam kitab saudara mengatakan di dalam Matius 26 nomor 29, aku tidak akan minum anggur lagi ya selain nanti ketika saya di kerajaan Bapa. Aku tidak minum anggur lagi, kata Yesus. Tapi orang yang kalian katakan disalib itu, di dalam Yohanes 19 nomor 30, dikatakan sesudah Yesus minum anggur asam, maka ia berkata, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini Yesus siapa ini yang minum anggur ini? Sementara Yesus anak Maria mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi nanti. Aku tidak minum anggur lagi sampai hari yang baru, yaitu di kerajaan Bapa. Kok tiba-tiba ada yang minum anggur sebelum dia mati? Ini siapa ini? Yesus siapa ini? Karena Anda harus ingat, ada dua Yesus yang ditangkap pada masa itu. Yesus Kristus, anak Maria, dan yang satunya adalah Yesus Barabas. Yesus Barabas ini ya adalah penjahat nasionalis yang dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Dia penjahat. Nah, Yesus Barabas artinya Barabbas artinya putra Bapa. Nah, Yesus yang kalian tuhankan itu adalah putra Bapa kan? Nah, kalau Anda mengelak bahwa itu bukan Yesus Barabbas, tunjukkan di mana kisah Yesus Barabas. Setelah terjadi penyaliban, Yesus Barabas juga hilang, lenyap di telan bumi. Mana kisahnya?
Yesus Tunjukkan. Barabas nggak dibahas Pak, karena hanya dia adalah penjahat Pak. Karena dia adalah penjahat. Iya, Karena tidak di, jadi- kenapa tidak dibahas? Apa alasannya? Jadi tidak ada kaitannya di dalam kekristenan Pak. Nah, sama dengan itu, tidak ada kaitannya dengan siapa yang diserupakan di dalam Islam, Bung. Sama kan? Itu menurut kitab Anda. Nah, itu juga menurut kitab Anda. Ada penangkapan 2 orang bernama Yesus. Nah, gimana tuh? Terus bagaimana? Ya itu dia, makanya aku heran. Yesus Barabas, Bar artinya putra, Abbas artinya bapak. Yesus putra bapak. Sekarang yang Anda tuhankan Yesus putra siapa? Putra mama atau putra bapak? Kalau Yesus itu Pak, kalau Barabas yang ditangkap itu adalah Barabas penjahat Pak, dan itu tidak ada kaitannya dalam kekristenan Pak. ya sama, tidak ada hubungannya dengan yang diserupakan dengan Islam yang kami imani. Yang kami imani itu adalah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit sebagaimana Mazmur 91. Aku akan mengangkatmu kepadaku dan aku panjangkan umurmu. Aku berikan makan kamu untuk menyaksikan kejahatan-kejahatan yang terjadi. Baca Mazmur 91. Gini Pak, kami tidak perlu membahas arti nama dari Barabas yang dibebaskan waktu Yesus disalibkan karena tidak ada kaitannya dengan kekristenan Pak. Iya ya, saya tidak perlu nama. Yang pasti kan Yesus disebut putra Bapa. Putra Bapa, iya itu di dalam Alkitab kami menjelaskan memang seperti itu Pak, dan itu yang kami imani Pak. Tapi kalau soal Barnabas tadi arti namanya itu tidak ada kaitannya dengan kekristenan Pak. Dan tidak Dengar, Anda mengais-ngais kitabnya orang Yahudi loh, atas nama Immanuel. Oke? Immanuel, Anda ambil dari kitabnya orang lain untuk mendudukkan Yesus. Kenapa Anda tidak ambil Barabas, putra Bapa? Sementara Yesus juga disebut sebagai putra. Nggak ada kaitannya di dalam kitab. Nah, itu penolakan, Barnabas bukan itu dada. disebut ketika Yesus disalibkan. Dengar. Ketika Pilatus bertanya kepada orang Yahudi, yang manakah yang harus kami bebaskan? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Ya kan? Ada kaitannya, Bos. Ketika ditanyai, yang mana yang harus saya bebaskan untuk kalian? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Bagaimana kalau yang ternyata dibebaskan itu adalah Yesus Kristus, dan yang disalib itu adalah Yesus Barabas? Dari mana Anda bisa tahu bahwa yang disalib itu adalah Yesus Barabas? Sementara yang minum di atas salib itu, sebelum disalib itu Yesus siapa? Yesus yang asli mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi. Tapi ternyata Yesus yang mau disalib itu minum anggur. Gimana itu? Itu yang disalib itu Pak, Yesus yang kita imani dia adalah Tuhan Pak. Nah itu iman. Nah kita berbicara mengenai memang fakta. kita yang percaya karena kalau kita berbicara mengenai pola dasar pemikiran kita sendiri, kita sebagai manusia tidak akan menerima hal itu Pak. Oke, sekarang secara kitab ada yang mengatakan berjanji tidak mau minum anggur. Ada yang minum anggur. Bapak, gini Pak, apa yang membuat Bapak meyakinin bahwa Yesus meminum anggur itu? Ini buktinya, kitab Anda mengatakan sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkata, Yohanes 19 nomor 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berarti Yesus minum anggur atau tidak? Iya, tapi Yesus minum. Pak. Dia hanya mencicipi, tapi dia tidak minum, Pak. Dia berpegang pada perkataannya sendiri. Oke. Dinda, Kenapa ayatnya kok gak minum, kok gak berbunyi mencicipi ya? Kok minum gitu? Bang Juma, saya mau tanya Bang Juma. Sabar teman-teman. Di sini ada adik saya Naja, Ustadz Naja. Kebetulan teman saya yang dari Jepang sudah menunggu di Zoom. Kami ada janji untuk berdialog di MMCI malam ini berlangsung dan dia sudah menunggu. Beliau orang sibuk. Jadi saya pamit. Dinda Naja, tolong dilanjut dengan teman-teman kita Kristen di sini. Terima kasih teman-teman ya, Bang Jack dan juga Saudara Efraim. Terima kasih Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama Bang. Ya, sama-sama. Bukti Susianti, makasih ya teman-teman yang ada di live chat ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam abangku.